Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Jonen Gokot Swarowoto Imnida. Jonen Johan Indonesia, Desa Guani, Damdangguan Imnida Manaso, Anggap Semida. Udah segitu aja ya. Nanti selebihnya nanya yang lain. Oke, makasih Bu Ilya telah mengundang kami. Nama saya Gokot Swarwoto, GOGOT ya. Saya ditugaskan sebagai Atase Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia di Seoul, Atase pertama. Jadi sebelumnya belum ada Atase Pendidikan dan Kebudayaan di Korea. Kenapa saya senang sekali diundang di acara Prediparsenya Koika, karena saya juga alumni Koika ya. Saya alumni Koika tahun 2006 ya. Mungkin pada baru lahir ya. Saya tahun 2006 saya sudah ditugaskan di bukan tugaskan ya, ICT training ya. Saya ambil ICT training. Saya udah ASN, saya ASN tahun 93. Jadi saya udah 29 tahun ASN. Entar lagi Satya Lencana Satya Karsa 30 tahun ya, tahun depan 30 tahun. Saya 2006 sudah ke KT Telekom di Daejeon ya. 3 minggu ICT training difasilitasi oleh Koika. Mungkin apa tugas Atase Pendidikan dan Kebudayaan? Kalau kita bagi dalam 3 time frame, time slot gitu. Yang pertama tentu mempersiapkan atau paling tidak memberikan sosialisasi bagaimana menempuh pendidikan di Korea atau riset ya. Kemudian kalau teman-teman sudah di sini, nanti kita akan punya program-program fasilitasi kegiatan di Korea. Salah satunya teman-teman bisa mengunjungi ke website kami ya, namanya Pospika, pospika.kemdikbud.go.id. Pospika singkatannya dari Portal One Stop Service ya, pelajar Indonesia di Korea. Kita mirip-miripin dengan Perpika ya. Perpika itu Persatuan Pelajar Indonesia di Korea. Nah, jadi supaya teman-teman tahu, ya, teman-teman punya asosiasi di sini ya, namanya Perpika. Meskipun sudah banyak teman-teman yang Koika sebelumnya, tapi kayaknya nggak ada yang jadi anggota. Udah sibuk sendiri. Nah, tapi ada baiknya teman-teman bergabung ya supaya punya pengalaman berorganisasi di Korea. Yang namanya Pospika. Di situ kami sudah cantumkan ya beberapa kampus, informasi kampus, student life ya, termasuk juga beasiswa. Kalau teman-teman sudah selesai Koika pulang, masternya, kemudian mengabdi dulu, baru balik lagi ke sini, peluang-peluang beasiswanya juga ada di sana. Termasuk juga teman-teman yang pada saat pulang harus mengurus bagasi ya, itu kita bisa menyiapkan surat keterangan lulus, termasuk juga nanti prodi-prodi yang belum diakui oleh Ditjen Dikti untuk penyetaraan ijazah. Nah, semua informasinya ada di pospika.kemdikbud.go.id. Jadi setelah teman-teman selesai pun, untuk membekali supaya teman-teman punya pengalaman, kami di sini ya juga menyediakan pelatihan-pelatihan untuk mahasiswa Indonesia yang ada di Korea. Ya, kita sudah bikin 3 pelatihan ini terkait dengan utamanya startup ya, karena di Korea ini negara yang paling banyak investasinya di bidang startup. Itu sedikit tentang apa tugas Dikbud ya. Jadi akan mendampingi teman-teman ya, atau istilahnya ya memfasilitasi lah ya. Intinya memfasilitasi ya, kemudian administrasi dan informasi ya. Intinya 3 hal itu terkait dengan mahasiswa, pelajar dan researcher ya Indonesia di Korea. Jadi itu sepintas tentang apa kerjaan Adikbud. Nah, kalau teman-teman nanti beasiswanya terlambat, kemudian salah rekening lah, itu ya nanti lapornya ke Bu Yulia ya, jangan ke saya. Ya, itu beda lagi. Kemudian yang kedua yang ingin saya sampaikan, apa harapan kami ya terhadap teman-teman yang akan berangkat ke Korea. Mungkin 3 hal ya. Yang pertama, teman-teman ini berangkat sebagai ASN. Ya, karena kalau teman-teman nggak ASN nggak boleh daftar kan. Ya, ASN itu berarti aparatur sipil negara. Teman-teman bawa nama Indonesia ya. Teman-teman bawa nama bangsa dan negara kita ya. Jadi usahakan ya tetap memastikan diri bahwa teman-teman itu membawa misi yang sangat luar biasa. Karena dari ASN itu sekarang ada sekitar 5 juta ya. Nah, teman-teman itu 29 itu terpilih ya.
Tidak main-main tuh, sangat sedikit sekali yang terpilih untuk bisa menyelesaikan S2, apalagi di Korea. Kenapa Korea istimewa? Ya, ada 3 hal juga yang menarik ya. Pertama, Korea ini sudah ditetapkan sebagai negara terinovatif di dunia. Ya, nanti teman-teman bisa cek di Bloomberg Index ya, 2021 innovative countries itu sekarang Korea ya. Udah mengalahkan Amerika, udah mengalahkan Jerman, mengalahkan Jepang. Padahal Korea negara yang sangat baru ya, dibanding Indonesia pun kita hanya sisa 2 hari merdekanya. Itu yang pertama. Jadi negara terinovatif di dunia. Negara yang tercepat ya, menjadi negara maju. Ya. Dalam waktu 60 tahun Korea begitu cepatnya. Nah, memang sisi lain juga adalah bagaimana budaya Korea ini yang memang dari kecil ya, keluarga-keluarga Korea itu menomorsatukan pendidikan. Tentu banyak hal-hal lain ya, teman-teman bisa browsing apa sih istimewanya Korea. Tapi 3 itu yang saya pandang sangat penting ya bagi kita untuk bisa kita pelajari. Kemudian yang ketiga yang ingin juga berbagi ke teman-teman, tadi yang pertama ya teman-teman adalah ASN, yang kedua adalah pelajar, karena teman-teman di sini tujuan utama adalah belajar. Ya, dipastikan semua tugas ya, semua pekerjaan, semua dokumen-dokumen yang diperlukan untuk menyelesaikan belajarnya di sini ya segera diselesaikan. Meskipun di summer seperti ini ya, ini udah Joza kayaknya ya. Udah kalau udah summer gini udah ngeluyur aja tuh ya, ngabisin duit. Jalan-jalan ya Pak? Ya karena liburnya lama di sini. Liburnya lama. Ya. Liburnya lama jadi pada ngabisin duit akhirnya. Ya, tapi jangan dihabisin, meskipun liburnya 2 bulan ya diatur lah ya. Karena kan di rumah juga ada yang nunggu ya. Ya, jadi teman-teman tuh ASN, teman-teman pelajar ya. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah teman-teman adalah utusan ya. Jadi utusan duta-duta yang dipilih oleh KOIKA ya untuk menjembatani hubungan Indonesia dan Korea. Sekaligus ya bagaimana kita punya hubungan yang saling menguntungkan. Maka dari itu teman-teman juga membawa misi ya, selain belajar, riset, juga promosi ya. Promosi dan memberikan kemanfaatan ya bagi lingkungan kita ya di Korea. Kemudian apa yang perlu teman-teman siapkan sepintas saja. Nah, saya kemarin nulis artikel di Buletin Koreana ya. Koreana itu buletin yang diterbitkan oleh pihak Korea ya dalam bahasa Indonesia ya tentang Korea. Nah, yang saya tulis di situ yang pertama adalah hidup di Korea ini kalau teman-teman ingin bisa optimal memanfaatkan ya, semua fasilitas, nah, ada 3. Yang pertama teman-teman harus digital ya, maksudnya digital minded, ya, semua harus berbasis digital. Coba aja nanti kalau teman-teman awal-awal pergi ke ATM ya, itu yang masuk yang masuk mesin ATM itu udah nggak ada yang seumuran teman-teman, ya. Seumuran saya ke atas. Jadi yang muda-muda itu nggak ada yang megang ATM dah. Nah teman-teman nanti pun kalau pada saat berangkat ke Korea, ada 2 yang teman-teman harus lakukan. Ini yang baru informasi terkini, Mbak Yulia, dari KDCA ya, Korea Department of Korea Disease Control, ya, Korea Disease Control Association Agency ya. Teman-teman setelah sampai di sini, ya sebelum sampai di Korea, teman-teman harus ngisi QR code ya, dipastikan 2 vaksin dan booster itu wajib. Ya, 14 hari sebelum berangkat, dipastikan semua sudah selesai, register ke QR code. Nanti setelah detail teman-teman pasti dijelaskan ya. Kemudian PCR test dalam waktu 1 kali 24 jam. Nah, sekarang sudah diperpendek lagi. Tadinya 3 hari ya. Sekarang dalam 1 kali 24 jam teman-teman harus tes PCR. Ya, bukan antigen, PCR yang yang hasilnya bisa di-print ya, bukan yang di SMS. Kan ada itu di Bogonso, di puskesmas ini bisa ya. Tapi ternyata itu nggak bisa ngeprint. Jadi memang harus bayar akhirnya. Nah, jadi akhirnya bayar. Kemarin anak saya juga ke sini akhirnya ya tes. Ya, kemudian dipastikan PCR juga sebelum berangkat. Kemudian QR code diisi ya, PCR test selama 1 kali 24 jam. Nah, kalau sudah sampai sini ada aplikasi websitenya di Kemlu ya. Namanya Peduli WNI.
Saya yakin teman-teman udah mulai ini ya browsing ya di kemlu.go.id. Silahkan dilengkapi di situ, dieksplor apa-apa aja yang harus dilengkapi. Nah, pastikan teman-teman mengisi ini. Kemarin ada kejadian ya, mahasiswa exchange dari UGM tidak lapor diri. Nah, pada saat mau pulang, paspornya sudah di bawah 6 bulan, nggak bisa pesen tiket. Begitu mau extend paspor ke KBRI, ditelepon datanya nggak ada, ya kan ribet jadinya. Ya tolong teman-teman dilengkapi ya untuk melapor diri. Itu. Kemudian yang terakhir, yang saya harapkan juga, saya juga sangat mengharapkan dukungan Koika juga ya, teman-teman itu berbagi ya. Berbagi karena teman-teman ini adalah orang-orang pilihan, ini manusia langka yang perlu diawetkan kayaknya ya. Dari jumlah ASN yang 5 juta itu kan ada beberapa orang yang bisa berangkat ke Korea. Nah, ini tolong teman-teman berbagi. Ya, karena sebetulnya the more you give, the more you get. Ya. Itu yang saya pelajari ya waktu di Amerika. Saya dulu juga sama ASN terus berangkat ya S2 S3 di Amerika. Teman saya agak lama. Teman-teman hanya 2 tahun. Saya 9 tahun ya. 9 tahun di sana S2. Kelamaan sebetulnya sih. Nah, berbagi untuk apa? Ya sebetulnya dengan berbagi teman-teman apa ya? Kalau di dalam retaining knowledge ya, itu teman-teman kalau berbagi itu semua ini ya instrumen apa dalam tubuh kita untuk meretain knowledge itu akan teroptimalkan ya. Jadi intinya kalau teman-teman berbagi ya saya yakin lah nanti akan berkah ilmunya juga ya. Termasuk juga berkah ijazahnya ya dan macam-macam. Saya kira itu pengantar dari saya. Nah, semoga saya doakan semua lancar nanti ya. Nggak usah khawatir kontak-kontak saya. Nah, jangan lupa like IG-nya KBRI Indonesia in Seoul. Nah, Indonesia in Seoul. Ini saya karena ditugaskan juga untuk promosi ya. Indonesia in Seoul. Oke. Indonesia in Seoul. Kita lagi target 100.000 follower ya, baru 60.000. Paling enggak nambah 50 lumayan lah ya. Ya lumayan Pak. Bisa 50. Saya kira itu pengantar dari saya. Pastikan teman-teman sehat ya. Nggak usah stres ya. Di sini banyak Indomie ya, nggak usah bawa Indomie banyak-banyak ya. Sambal kacang juga ada ya. Apa serai juga ada, nggak usah banyak-banyak bawa ya. Di warung-warung buat Indomie semua ada ya. Di Daiso, di JS25 ya, Indomaret, Alfamart, samping-samping kosan tuh semua ada. Ya nggak usah khawatir nggak usah bawa Indomie nanti nyesel sampai sini expire tadi. Oke, saya kira itu. Makasih teman-teman semua. Selamat, semoga sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamsahamnida, annyeonghaseyo. Terima kasih, saya kembalikan. Terima kasih Pak Gogot atas semua informasi dan apa yang harus teman-teman lakukan apabila sampai di sana. Apabila ada yang mau ditanyakan langsung ke Pak Gogot, mungkin nanti Pak Gogot bisa bisa share misalnya kontaknya gitu, atau enggak kalau misalnya kalau sudah sampai di Korea mungkin bisa main-main ke KBRI gitu ya Pak Gogot. Ya, selama ini yang main cuma 4 orang. Padahal saya udah nyiapin banyak makanan. Yang cuma 4 orang. Mungkin banyak kalau yang di Seoul mungkin agak kalau bisa main ke tempat Pak Gogot. Mungkin kalau yang agak di luar kota agak susah ya Pak, agak jauh gitu. Tapi kalau bisa ada kesempatan bisa kontak Pak Gogot untuk misalnya kalau ada apa-apa gitu di sana. Siap. Terima kasih Pak Gogot. Terima kasih atas kehadirannya hari ini. Walaupun saya baru mengundang Bapak hari ini, tapi Bapak mau datang untuk memberikan saran, input dan informasi tentang Korea. Terima kasih, saya mau izin. Terima kasih Pak. Oke semuanya.
Yuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk setelah ini saya mungkin akan share pre-departure orientation. Tadi mungkin saya akan informasikan nggak terlalu detail karena mungkin ada beberapa yang sudah tahu informasinya. Saya share screen dulu. Untuk tahun ini yang pertama akan tiba di Korea sepertinya Korea National University of Education itu Mas Erik dan Mbak Anggun mungkin baru berangkat itu tanggal 31 ya Mas Erik, tanggal 31 Juli. Betul nggak? Halo? Halo? 31 Juli ya Mas Erik? 1 Agustus. Oh, sorry. 1 Agustus Ibu. 1 Agustus malam. Ya. Itu yang pertama, yang kedua mungkin dari KDI berangkatnya 4 Agustus. Betul kan ya? 4 Agustus. Iya, Bu. Oke, siap. Untuk yang lain mungkin ada beberapa yang belum mendapatkan paspor biru, ada juga yang belum mendapatkan COE-nya. Mudah-mudahan minggu depan yang belum ada COE bisa dapat semuanya atau dalam minggu ini. Dan untuk yang belum ada paspornya, mungkin kalau misalnya nggak sesuai sama jadwalnya, tadi ada pertanyaan sih, kalau nggak sesuai sama jadwalnya gimana kan belum, apalagi yang batch 2 ya kayaknya agak susah untuk berangkat sesuai dengan jadwalnya karena sampai sekarang pun untuk batch 2 itu belum ada informasi kelolosan medical check up-nya. Mungkin menurut informasi dari atasan saya mungkin baru minggu depan akan diinformasikan. Saya akan mulai aja. Mungkin dari sini aja. Pre-departure orientation. Ini saya akan menginformasikan masalah paspor aja. Untuk master degree ini karena kebanyakan ASN dan ada juga dari NGO. Untuk ASN itu harus menggunakan paspor biru. Mungkin sudah tahu semua, jadi semuanya akan menggunakan paspor biru yang sedang diurus oleh teman-teman semuanya. Untuk ini nggak usah. Nah, untuk flight ke Korea mungkin ada beberapa yang sudah mendapatkan flight ke Korea. Ada yang Korean Air. Semua pesawat ke Korea itu malam, biasanya tengah malam. Ada yang dapat Korean Air. Kayaknya untuk saat ini banyak kan Korean Air ya. Asiana saya belum lihat. Untuk Korean Air dan Asiana itu untuk baggage-nya cuma satu dan cuma 23 kilo. Dan ini mungkin untuk peserta master itu agak susah karena cuma 23 kilo. Tapi nanti saya informasikan. Untuk yang ketiga, Garuda Indonesia. Garuda Indonesia ini masalahnya agak banyak daripada Korean Air dan Asiana, 30 kilo. Tapi karena ini KOICA dan harus menggunakan pesawat dari Korea, mereka akan menggunakan Korean Air dulu. Kalau Korean Air sudah penuh, pasti akan setelah itu menggunakan Asiana. Kalau Asiana sudah penuh, baru akan menggunakan Garuda Indonesia. Tapi kalau misalnya untuk bagasi ini, kalau misalnya punya apa sih namanya itu yang sama-sama Garuda Miles. Garuda Miles, sorry. Ya, kalau punya Garuda Miles itu sama ini bisa nambah bagasinya. Gitu. Oke. Dan untuk ini
untuk cuaca nggak usah lah, udah tahu ya, udah tahu. Temperatur nggak usah, nanti aja diiniin. Nah ini untuk cuaca dan apa namanya yang baju. Tapi kan untuk master akan di sana itu akan apa namanya merasakan semua cuaca di Korea. Pas datang itu nanti masih masih summer. Kayaknya harus bawanya apa namanya baju-baju yang nggak usah yang tebal-tebal, tapi nanti bisa ditanyakan ke kakak kelasnya kira-kira kalau misalnya beli jaket untuk winter gimana gitu, karena kalau misalnya bawa dari sini kayaknya terlalu berat karena bagasinya cuma 23 kilo. Nah ini keberangkatan dari Soekarno-Hatta. Kemarin juga ada yang nanya kalau dari Indonesia bisa nggak dari apa namanya keberangkatannya dari airportnya masing-masing. Saya bilang kalau untuk keberangkatan ke Korea cuma dari airport internasional, yaitu Soekarno-Hatta atau di Bali. Di Bali di apa sih? Izin, Bu. Tapi ya Ngurah Izin itu. Rai. Ngurah Rai. Ngurah Rai, sorry. Gusti Ngurah Rai. Gusti Ngurah Rai, sorry. Tapi kalau misalnya dari Bali mungkin apabila posisinya di Bali, kayak misalnya Mbak Chandra waktu itu dari Bali kantornya. Jadi kalau misalnya ada yang misalnya dari daerah ke Jakarta, dapat tiket ke Jakarta itu apabila naik pesawat atau naik misalnya kereta itu bisa di reimburse itunya, apa namanya tiketnya nanti bisa di apa namanya receipt yang asli bisa dibawa ke Korea. Mungkin nanti kakak kelas bisa konfirmasi masalah ini. Nah ini untuk dari sampai di Incheon, dari Soekarno-Hatta sampai di Incheon itu nanti teman-teman ke imigrasi, sudah ke imigrasi, ke baggage claim, sudah itu ke custom, nanti ke KOICA Airport Counter. Karena nanti di Incheon itu ada KOICA Airport Counter. Nanti teman-teman itu tidak dijemput oleh orang, mungkin kalau pas pandemi saya kurang tahu ya pas kemarin. Kalau biasanya sih nanti peserta itu datang sendiri ke KOICA Airport Counter gitu. Jadi di Incheon itu ada counternya KOICA. Nah ini saya informasikan ini karena masih untuk tahun ini saya kurang tahu apakah akan ke KOICA Training Center dulu atau langsung ke universitas. Mungkin kalau tahun kemarin itu karena masih pandemi jadi langsung ke universitas habis karantina. Karena tahun ini mungkin belum ada karantina, nanti bisa diinformasikan selanjutnya. Dari KOICA Airport Center nanti ke KOICA Training Center ini kita bisa lihat caranya naik bus. Jadi nanti diinformasikan oleh apa namanya staff di KOICA Airport Counter ini. Nah ini nanti kalau sampai keluar dari ini dari Incheon ini ada tulisan KOICA kayak gini, nih gitu. Nanti bisa ke counternya KOICA. Kalau ini untuk Korean Airlines sama Asiana, kalau ini untuk Garuda Indonesia. Tuh. Nah, ini apabila nanti ke KOICA Training Center. Jadi nanti ini dari Incheon, nanti dari staff KOICA di sini nanti akan diinformasikan akan ke KOICA Training Center atau ke universitas. Nanti aja bisa dibaca. Ini bisa dibaca-baca aja KOICA Training Center. Karena saya kurang tahu untuk saat ini sudah dibuka atau belum. KOICA Training Center itu letaknya di Kisongnam. Ini yang saya kasih alamat yang kemarin nih buat visa, yang buat teman-teman kirim visa. Ini alamatnya kayak gini. Ini KOICA Training Center. Biasanya untuk peserta sebelum pandemi ini, sebelum ke universitas akan apa namanya? Akan orientasinya di sini, di KOICA Training Center. Ini
Nanti bisa cek aja apa yang ada di sana. Nah ini sebelum berangkat ke Korea, ini personal belonging checklist yang harus dibawa. Bisa dicek di sini. Itu exit permit, pasport, visa. Dan itu yang kedua adalah flight ticket. Biasanya tiket yang dari Coworks. Sudah itu money for incidental expenses. Ini nanti bisa ditanyakan ke kakak kelas berapa yang harus dibawa dari Indonesia. Karena biasanya beberapa universitas baru bisa ngasih allowance itu tanggal berapa gitu. Nanti bisa ditanyakan berapa yang mesti dibawa. Sudah itu baju, personal medicine, country report nggak usah. Ini buat training, course information nggak usah. Dan itu KOICA Fellows Guidebook. Ini ada linknya. Nanti bisa dicek di situ. Sama letter of invitation. Letter of invitation yang dapat dari KOICA headquarter itu nanti bisa di-copy, nanti bisa dibawa beserta dengan paspor untuk di attach aja di paspor. Pas di imigrasi kasih ke itu aja. Sudah itu tapi ini nanti bisa ditanyakan ke kelas. Ada beberapa yang sudah bisa beli SIM card, ada yang nggak usah beli SIM card dulu karena WiFi di sana tuh cepat sekali. Nah ini allowance untuk master degree untuk scholarship sebesarnya segini. Mungkin sudah tahu dari guidelines dan diharapkan bisa membawa Korean won dari Indonesia. Ada beberapa yang universitas yang bawa dulu aja 500.000 Korean won atau ada juga yang lebih. Ini nggak usah nanti. Nah ini untuk ini kira-kira karena apalagi untuk Korean Air dan Asiana, apabila cuma 23 kilo di bagasi, bisa bawa seperti ini. Satu yang besar ini di bagasi, satu ini di kabin, satu ini bisa dibawa. Gitu. Seperti ini. Nah ini untuk mungkin dari universitas atau dari kakak kelasnya sudah info, bisa bawa baju tradisional dari Indonesia, baju tradisional Indonesia. Apabila ada kegiatan apa-apa di sana, batik atau baju dari misalnya dari Bali, dari mana gitu, dari daerah mana. Dan mungkin juga ada yang mau bawa jas segala macam bisa dibawa. Nggak usah. Nah ini mungkin untuk informasi aja, mungkin nanti bisa dijelaskan lebih dari kakak kelas. Mungkin nanti kalau misalnya sampai di kan nanti kalau misalnya training di sampai misalnya ke KOICA Training Center, biasanya nanti akan ada satu sesi tentang sexual harassment. Sexual harassment ini sangat ini di Korea, nanti bisa di itu aja dicek aja di sana informasinya. Dan nomor 2, nggak kalau misalnya misalnya di bus atau di kereta atau di mana tuh nggak boleh ngomong keras-keras kalau di sana. Itu nggak boleh buang sampah, ini biasalah. Ini oke. Kayak ini nanti bisa ditanyakan langsung aja ke kelasnya. Ini untuk ini juga bisa ditanyakan langsung ke kelasnya. Dan untuk apabila sudah kembali dari Korea, otomatis teman-teman semua akan menjadi alumni namanya KOSA, KOICA Scholarship Association. Untuk sekarang yang ketuanya Mbak Winda dari Kemendagri, mungkin yang tadi dapat undangan untuk knowledge sharing untuk besok bisa ikutan dan mungkin untuk tahun depan dari teman-teman yang masih di Korea bisa memberikan sharing informasi juga tentang pelajaran selama di Korea. Dan ini mungkin ini yang tahun 2021 Safe Entry Guidelines, tapi nanti mungkin dari Coworks-nya akan informasikan juga kayak gini, tapi ini baca-baca aja dulu.
karena mungkin pas Agustus itu akan berbeda. Kalau ini masih karantina, waktu itu 14 hari kalau nggak salah. Bisa dibaca-baca aja. Nah ini untuk yang terakhir ini, guideline terakhir yang kemarin training. Jadi untuk harus PCR sebelum berangkat dan mengirimkan ke Q code-nya nanti ke COWOX-nya gitu. Tapi nanti ini juga akan diinformasikan, siapa tahu bisa berubah gitu. Dan diharapkan juga tadi sudah informasikan sebelum berangkat diusahakan jangan ke tempat-tempat yang ramai dulu, jaga prokes yang ketat, karena ternyata pas kemarin POPR itu ada yang positif di sini di Indonesia, jadi nggak bisa berangkat gitu. Jadi diharapkan gitu. Dan ini bisa baca-baca aja. Mungkin ini sama tadi informasinya Mas saya. Oke. Dan akhirnya selesai dari saya. Mungkin yang lebih ini lagi informasi pertanyaan-pertanyaan dari peserta ke kakak kelas. Mungkin tadi saya sudah share list dari list pertanyaan dari mungkin saya itu aja ya, karena kebanyakan beberapa saya ini aja saya lempar di sini. Mungkin ini dari Mbak Lukita, ada juga dari Mbak siapa? Ada juga pertanyaan dari ini sebelum berangkat ke Korea. Kira-kira dokumen apa yang harus dibawa? Ya, dokumen asli apa yang harus dibawa ke Korea gitu? Apakah harus tadi bawa apa sih? MCU, apa bawa SKPNS atau segala macam gitu. Mungkin dari kakak kelas bisa menjawab. Disilahkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas Kemal atau saya, Mas? Siapa aja. Oh, oke. Kita ditambah aja. Mas Gema atau siapa? Maaf, setahu saya paling terakhir sendiri yang berangkat ke Korea. Jadi perkenalkan dulu Mas Dwi. Saya Dwi Abdul Dayat. Saya dari Kementerian Perhubungan. Saya sekarang di Korea Aerospace University. Sekarang pas waktu berangkat tuh cuma saya bawa banyak sih, cuma yang diperlukan pada saat di sini tuh pas dokumennya tuh yang dikirim sama COWOX. Kemudian itu sama ini paspor, sudah itu saja. Sama uang untuk apa? Untuk bikin alien cards 60.000 won kalau nggak salah. Sekalian aja Mas Dwi, kira-kira uang yang dibawa dari Jakarta, dari Indonesia ke Korea berapa? Berapa ya? Kalau saya tuh masalahnya banyak sih, Bu. Nggak apa-apa. Enggak sih, paling jaga-jaga 300.000 won lah. Karena pada saat nyampe sini itu kita nggak dapat allowance sama sekali. Jadi ya survive lah. Nanti kalau kita bikin masak sendiri ya beli di supermarket di sini ada. Saya sih suka masak sih. Jadi suka supermarket, terus beli di kayak wajan itu di Daiso banyak. Terus apalagi ya, bantal atau guling terserah, itu beli di Daiso juga ada. 5.000 won lah, 5.000 won paling mahal 5.000 won.
kalau di KAISU. Terus apa lagi ya? Ya 300.000 lah kurang lebih gitu Mas. Ada lagi yang lain? Dari Sanbenim? Atau dari peserta yang mau berangkat? Mungkin dikit Bu Yulia. Ya. Dari saya dari Aju University. Saya ada beberapa teman yang akan ke Aju. Untuk Aju mungkin beda dengan Mas Dwi ya. Kalau Mas Dwi mungkin bawanya segitu. Kalau saya kemarin pengalaman karena pada saat kita ke sini nggak langsung dapat stipend, pasti akan butuh stok dan biasanya untuk Aju itu akan dapat minggu terakhir setiap bulan setiap hari Rabu. Nah, kalau berangkatnya mungkin minggu kedua atau minggu ketiga mungkin nggak masalah ya bawanya. Tapi kalau berangkatnya dari awal bulan pasti akan butuh sedikit lebih banyak gitu loh. Apalagi untuk yang benar-benar baru yang harus misalkan even untuk apa kayak Mas Dwi tadi untuk masak-masakan tetap butuh beli peralatan ya. Karena waktu pas kemarin saya kesini juga saya nggak ada senior di sini yang saya tak kenal, jadi mau nggak mau harus beli peralatan perlengkapan sendiri. Jadi ya tetap harus survive dengan sedikit berbelanja lah. Berbelanja pun memang harus disesuaikan sih, pasti disesuai dengan kebutuhannya. Kalau saya mungkin kemarin bawanya akan sedikit lebih banyak karena memperhitungkan saya nggak tahu dapat stipendnya kapan. Karena pada saat saya sampai di sini saya baru tahu kalau akan dapat stipend itu di akhir bulan, sedangkan saya sampai ke sini itu sebulan sebelumnya, akhir bulan sebelumnya gitu. Walaupun dipotong dengan masa karantina yang masih lumayan dapat jatah makan 3 kali sehari gratis ya. Itu terus mungkin menambahkan untuk tadi baju ya, untuk baju-baju kayaknya nggak usah terlalu banyak pengalaman di sini. Pengalaman kemarin nggak usah terlalu banyak bawa baju di sini, banyak apalagi musim panas gini ya, musim panas nggak perlu pakai jaket tebal apa segala macam. Mungkin nanti bisa belanja di sini, bukan belanja sih, maksudnya masih bisa di affordable lah di sini asal pintar-pintar nyari. Oh ya, satu lagi saya mau ngingetin untuk teman-teman yang nggak tahan panas, bawa kipas ya dari sana. Ini berguna banget pada saat summer sekarang, bener deh. Apalagi kalau AC di dorm mungkin lagi nggak cocok ya, aduh, ini dia pokoknya. Terus untuk Aju, tadi saya lihat di list pertanyaannya ada yang nanya soal paket meals. Saya nggak tahu sih kalau selama saya di sini nggak pernah sih ditanggung sama Koika ya. Itu masuk dari stipend gitu loh maksudnya. dari stipend. Ya mungkin itu dari saya saat ini, nanti kalau ada yang perlu saya tambah-tambah nyusul. Terima kasih. Terima kasih Mbak Ane. Ada lagi kira-kira ya Mbak Chandra? Oke, terima kasih kesempatannya. Perkenalkan saya Chandra, saat ini di IPWA. Jadi untuk pertanyaan yang tadi mengenai berapa sebaiknya membawa uang, saya sepakat dengan Mbak Ana, lebih banyak lebih baik, karena kalau IHWA sendiri kami itu sangat-sangat cashless society dan berbeda dengan universitas yang lain yang di awal dimungkinkan memberikan secara cash, lalu tanda tangan. IHWA akan menunggu sampai rekening kalian itu jadi, dan itu paling tidak memerlukan waktu 2-3 minggu. Pun rekening kalian sudah jadi, kalau yang lain, maksudnya dari negara lain belum datang, belum benar-benar terkumpul satu angkatan kalian, tidak akan diproses. Jadi bisa sampai 1 bulan setelah tiba di Korea baru akan dapat stipend. Itu kemungkinan yang pertama. Meskipun begitu, kalau misalnya kalian bukan tidak punya uang ya, atau maksudnya sayang untuk menukar banyak-banyak, di sini pun ada kami, ada aku, kalian bisa pinjam uangku dulu. Pun dengan program direkturnya IHWA Koika, biasanya dia menawarkan untuk meminjamkan uang yang mana nanti kalau sudah ditransfer di saat pertama, kalian harus balikin, kalau enggak ya ijazahnya kalian yang nggak dibalikin nanti sama profesornya. Jadi nggak perlu terlalu dipikir berat, tapi memang
seenggaknya bawa 300.000 lah gitu. Kalau untuk uang pertama ketika baru sampai di sini. Lalu yang kedua itu tadi tentang dokumen asli apa yang sebaiknya dibawa. Sebaiknya kalian bawa paspor yang bukan paspor dinas juga. Jaga-jaga kalau dibutuhkan nantinya, misalnya ada conference di angkatan kalian, terutama untuk yang di IGWA, terus fotokopian ijazah S1 itu sebaiknya dibawa juga. Itu aja sih kalau dari saya. Makasih. Makasih Mbak Chandra. Sini ada Mbak Vimala. Boleh Mbak? Langsung. Thank you Mbak Yulia. Halo teman-teman, perkenalkan saya Vimala dari IHWA. Sedikit menambahkan dokumen apa yang bisa dibawa, terutama untuk teman-teman IHWA ya, yang akan datang nih di bulan Agustus. Sebaiknya teman-teman bisa membawa hasil apa sih itu namanya, X-ray TB ya. Nanti kan teman-teman harus harus submit TB kalau nggak salah sebelum berangkat. Tetapi kalau bisa teman-teman bawa juga nih hasil X-ray TB-nya. Kenapa? Karena nanti ketika masuk dormitorinya IHWA itu harus submit hasil dari tes TB itu. Jadi lebih baik dibawa saja. Kenapa? Supaya nggak bayar lagi. Jadi jangan sampai teman-teman nanti masuk lagi ke IHWA harus tes TB lagi. Padahal baru kayaknya seminggu yang lalu tes TB untuk keberangkatan ke Korea. Jadi bawa aja tuh hasilnya, atau mau dibawa si hasil, sebenarnya hasil dari dokternya aja sih, di scan. Nanti bisa dibawa dan nanti disubmit ke kantor dormnya, karena lumayan nanti jadi mengurangi lah bayar sekitar berapa ya, 20.000 won kayaknya. Jadi kan nggak perlu harus membayar lagi seperti itu. Itu aja sih Mbak Yulia. Makasih Mbak Vimala. Ada lagi tambahan dari Kang Benim? Saya izin tambahin dikit. Ya, Mas Gema. Diperkenalkan dulu Mas Gema. Ya baik, saya Gema dari Songkyung Kwon. Saya menanggapi yang uang dibawa dari Indonesia. Kalau di kampus saya kemarin, kita kan nyampe karantina 14 hari. Nah, saya sendiri bawanya minimalis, ala kadarnya 150.000. Nah, begitu keluar, itu kita langsung dikasih cash. Allowance bulanan sama yang settlement. Jadi lihat tiba kaya raya gitu. Nah, yang dibawa dari Indonesia itu nggak kepake. Nah, ini jadi semacam perspektif lain dari semakin banyak semakin bagus. Jadi mungkin beda-beda kampus, beda pemberlakuan mungkin. Seperti itu, Pak. Makasih. Ada lagi yang kira-kira harus bawa lebih dari, misalnya lebih dari 500.000 won gitu. Ada nggak? Apa namanya, kampus lain dari kakak kelas? Untuk kasusnya Aju, sorry Mbak, Billy, sorry. Ya. Untuk kasusnya Aju sih lebih baik, iya itu tadi, kalau karena kita udah ketahuan akan dapat itu di akhir bulan, jadi ya hitung-hitungan aja gitu loh, perhitungan aja, let's say sehari misalkan kebutuhan kebutuhan untuk makan mungkin berapa, 20.000 atau 10.000 gitu ya, hitung aja kali ininya gitu sih, aku patokan praktisnya ya, gitu. Sip. Ada lagi dari kakak kelas atau Mas Novel? Ya. Sebelumnya selamat untuk teman-teman semua udah sampai ke tahap ini. Sampai berjumpa nanti di Korea. Perkenalkan, saya Noval, saya dari Komisi Aparatur Sipil Negara. Saat ini saya ada di e-Government Yonsei. Kalau untuk masalah uang, betul sekali tadi kan ada berbeda-beda perspektif ya, dari perspektifnya Mas Gema, Mas Dwi, dan lain-lainnya. Tapi kalau pengalaman pribadi saya di Yonsei, pada saat itu saya bawa 300.000 dan itu tidak cukup. Jadi saya bawa 300.000, setelahnya saya narik duit dari ATM Indonesia gitu, dari Bank Indonesia. Karena kami sampai di bulan September tapi baru terima di akhir Oktober. Jadi sekali lagi itu memang tergantung gaya hidup. Itu yang pertama, gaya hidup. Bagaimana nanti ngatur-ngatur makannya, apakah nanti mau makan di convenience store terus setiap hari, atau nanti mau ganti-ganti selera, ganti makanan dengan harga yang berbeda pula. Cuman kalau pengalaman pribadi saya tahun lalu, 300.000 itu tidak cukup, dan saya harus menarik kembali uang saya.
Dan harus dipertimbangkan juga harga-harga makanan di sini naik semua. Perkiraan 1.000 lah, 1.000 sampai 2.000 naik, terutama di Sincon, di sini dekat sini mahal-mahal makanannya, jadi itu mungkin jadi salah satu pertimbangan. Kemarin kami di Yonsei sempat ngobrol sama adik-adik lagi, teman-teman yang akan datang dari Yonsei di e-golf, dan kami ngobrol sebaiknya perkiraan di atas 300.000 untuk dibawa dan untuk dipersiapkan, karena itu tadi, kalau pengalaman kami yang sebelumnya tahun lalu 300.000 tidak cukup, dan harga makanan semua saat ini mahal, naik semua harganya di sini. Mungkin itu sedikit terkait uang yang akan dibawa. Terima kasih. Ada lagi yang nambahan atau yang ditanyakan dari adik kelasnya? Mohon izin Bu Lia, mungkin untuk Ya. yang KNU, kalau dari KNU sendiri, Diperkenalkan dulu Mbak. Oh ya, Mbak saya Nindya. ini dari KNU. Mungkin dari KNU sendiri, aku sendiri menyarankan sekitar 500.000 won, Bu. Karena kalau aku kemarin sekitar 3 minggu setelah sampai baru diterima uangnya. Jadi mungkin agak banyak bawanya, sekitar lebih dari 300.000. Kasih, Bu. Kasih Mbak. Dari ada yang lagi, tambahan lagi? Atau kita langsung pertanyaan yang lain? Oh ya, Mbak Angel. Silakan. Ya, terima kasih Mbak Yulia, terima kasih kakak-kakak sekalian. Perkenalkan, saya Angelia dari WPS Timika Papua. Nanti kuliahnya rencananya di Yonsei. Oh ya. Di Yonsei. Oke. Kasih mau tanya terkait dengan dana yang dibawa dari Indonesia. Itu ada batas maksimalnya nggak ya? Kita bawa misalkan di pesawat gitu. Terima kasih. Terima kasih. Kira-kira ada? Kayaknya nggak ada ya? Nggak ada sih Mbak Yulia, asal bawanya nggak kebanyakan aja, toh kita juga nggak bisa bawa banyak-banyak kayaknya ya. Jadi even kalau mau bawa 1 juta won, 2 juta won masih boleh. Yang nggak boleh itu kayaknya kalau udah lebih dari berapa, 10 juta won ya, kayaknya nggak bisa dibawa ke pesawat gitu. Jadi kalau masih bawa di sekitaran 500.000 won sampai 1 juta sampai 2 juta won itu masih bisa dibawa ke ini. Kan sesuai dengan kayaknya peraturan internasional juga ya, lebih dari 100 juta rupiah atau 10.000 dolar itu harus lapor untuk membawa uang cash di pesawat seperti itu. Oke, makasih Mbak Vimala. Kita langsung ke pertanyaan yang lain aja. Ini pas sampai di Korea itu apa yang harus dilakukan? Ngedaftar e-banking atau alien card dan lain-lain? Kira-kira ada yang jawab dari kakak kelas? Siapa yang harus ngerjain mendaftarkan itu, atau ada yang dibantu sama koordinator atau gimana? Mbak Vimala coba. Ya, aku mau jawab nih. Nah, teman-teman nggak usah khawatir kalau Koika itu dari berangkat sampai nyampe di sana sampai segala macamnya nanti akan dibantu diaturkan oleh koordinator program di kampusnya masing-masing. Jadi even nanti ketika sampai di Korea pun, kalau tahun lalu ketika masih pandemi itu dijemput ya sama Koika, pegawai dari Koikanya, lalu dibawa ke tempat karantina. Tapi tampaknya sekarang kan sudah tidak ada karantina lagi. Jadi tadi yang seperti sudah diinformasikan oleh Mbak Yulia, teman-teman nanti akan diarahkan menuju Koika Desk yang ada di Incheon Airport. Itu nanti kelihatan lah ada semacam kayak counternya Koika. Nanti biasanya teman-teman akan berangkat dari sana langsung menuju kampus atau menuju ICC. Kita belum tahu nih karena sekarang kan pandeminya sudah mulai new normal lah ya. Apakah dibawa ke ICC atau dibawa langsung ke kampus kita nggak tahu. Tetapi yang pasti teman-teman nggak usah khawatir. Nanti pun teman-teman biasanya suka berbarengan tuh datangnya bersama dengan teman-teman dari negara lain yang biasanya harinya dan jamnya itu biasanya barengan dan akan berangkat ke ICC barengan ataupun ke kampusnya masing-masing. Dan untuk mendaftarkan misalnya alien registration card ataupun bank di
Korea sana nanti akan dibantu oleh koordinator programnya masing-masing, dan nanti juga teman-teman harus medical check up juga di Korea, dan itu pun nanti akan diaturkan oleh program koordinatornya. Atau mungkin ada pengalaman dari teman-teman lain belum yang sudah di Korea ini yang nggak diaturin gitu loh, yang harus berangkat sendiri. Kalau pengalaman saya di IHWA untuk Alien Registration Card, kami harus berangkat sendiri. Jadi bawa sendiri formnya dan daftar sendiri di High Korea dan berangkat sendiri ke Immigration Office. Tetapi saya tahu ada beberapa kampus yang dikolektifkan gitu loh. Jadi di formnya itu diisikan oleh masing-masing teman dan dibawa langsung sama koordinatornya. Jadi teman-temannya hanya tinggal datang dan cap jari atau atau muka face recognition, saya kurang tahu. Tapi mungkin teman-teman bisa cerita ya yang di kampus lain gimana pengalamannya untuk pengurusan segala macam dokumen administrasi ketika sampai di Korea. Itu aja sih Mbak Yulia. Terima kasih Mbak. Yang lain ada tambahan? Izin Mbak untuk SNU. Yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zudin Saleh dari jurusan SDGs ya. Sama Mas Gifari sama Mbak Cempaka. Ini kalau dari SNU sendiri sebenarnya ya betul yang dibilang Mbak Vimala tadi ya, mungkin hampir sama dengan kampus-kampus lain, sangat dilayani gitu ya. Jadi helpful banget dari koordinator masing-masing kampus, itu ada koordinator KOIKA-nya sendiri yang mengurus, yang mengarahkan, membimbing gitu ya. Ngasih instruksi segala macam, ngasih tahu deadline segala macam, itu didampingi, diingetin begitu ya. Pokoknya rewel banget gitu. Jadi insya Allah nggak bakal ada satupun yang ketinggalan sepanjang dia update, ngecek setiap saat itu di grupnya. Kalau di SNU itu kita langsung masukin ke grupnya Kakao. Makanya Kakao yang pertama kali dilakukan install Kakao-nya. Nah kalau bisa udah satu grup sama teman-teman yang satu jurusan dari negara-negara lainnya gitu. Waktu itu kami inisiatif sendiri sih dari teman angkatan SDGs untuk bikin grup, karena dapat emailnya kan kita kontaknya dari email dulu gitu, yang di forwardin kan kelihatan itu alamat email teman-teman dari negara lain yang satu jurusan. Nah kemudian si koordinator juga bakal mengundang juga ke grup tersendiri ya, untuk menyampaikan info apapun terkait persiapan, khususnya pas awal-awal nyampe di sini. Kemudian untuk yang masalah uang tadi, SNU aman, itu kita nyampe itu langsung dapat duit lah, sama dengan Bang Gema tadi, langsung cair duitnya, settlement segala macam. Sampai uang saya itu juga nggak pakai sama sekali, saya bawa 200.000 won dari Indonesia. Nah, kemudian yang lain-lain kayak dokumen, bener ya tadi ada yang nyampein, katanya hard copy dibawa juga, kayak apostil segala macam itu nanti ditagih gitu. Jadi jangan ketika kita udah ngerasa udah submit filenya, kita nggak bawa ini hard copy-nya, jangan sampai. Itu kalau bisa dibawa aja. Oke, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi? Oh iya Mbak Yulia, lupa. Hard copy kayak SP kayak gitu juga dibawa aja ya teman-teman, karena kita nggak tahu loh. Bisa aja dibutuhkan di manapun ya, di imigrasi ataupun di KBRI dan kawan-kawan. Yang untuk ASN ya, SP-nya Setnek dan segala macam itu. Ya, SP Setnek dibawa aja semuanya. Karena suka tiba-tiba butuh aja di sini nanti. Terima kasih Mbak Vimala. Ada lagi dari kakak kelas atau pertanyaan dari yang mau berangkat? Bisa ditanyakan langsung. Ada lagi? Halo, ada lagi kah? Ini ada pertanyaan dari sebuah cair di sini ya. Pas di dorm, kira-kira kan beda-beda nih tiap universitas. Di dorm itu kira-kira barang-barang yang nggak boleh dibawa apa aja, dan kira-kira ada ada policy apa di dorm masing-masing, bisa diceritakan. Silakan kepada kelas. Tadi yang nanya Mbak Desti dari SNU GMPA. Ya Mbak Chandra.
Silakan. Saya dari perspektif DROM-nya IHWA ya. Kalau aturan DROM IHWA itu kami nggak boleh bawa minuman keras, juga tidak boleh merokok, termasuk di area asrama. Kemudian kekurangannya kami nggak punya dapur. Jadi di setiap lantai itu yang ada kitchenette, ada microwave, tapi untuk dapur kotor itu hanya ada di satu area asrama internasional itu di lantai 10. Jadi bisa dikatakan jarang masak, dan itu juga yang bikin nantinya jadi penyebab pemborosan. Kemudian yang nggak boleh dibawa itu setrika, seingat saya nggak boleh. Jadi kalau mau nyetrika ada di B2 di basement, satu area dengan laundry. Untuk sementara itu aja sih yang saya ingat. Mungkin dari Cipi Mala kalau ada yang diingat bisa ditambahkan. Yang saya ingat pokoknya alat listrik yang kapasitasnya lebih dari 500 watt itu nggak boleh. Jadi ya alat listrik yang di bawah 500 watt dia boleh, tetapi di atas 500 watt nggak boleh. Dan kalau ingin membawa sesuatu ataupun kayak misalnya rice cooker itu udah pasti nggak boleh di IHWA. Jadi nanti kalaupun ingin membeli alat elektronik, nanti ditanyakan dulu aja ke dorm office, karena ada dorm office yang memberikan izin bisa bawa alat elektronik mana yang boleh dan mana yang tidak boleh itu. Tapi saya rasa beda ya dengan yang lain. Saya rasa di Yonsei sih kayaknya aman ya, Yonsei ya. Noval ya, masak-masak, microwave, rice cooker dan lain-lain itu aman ya. Saya lihat soalnya anak-anak Yonsei sering banget masak nih. Kalau anak IHWA nggak pernah masak, nggak ada dapur. Mungkin yang lain bisa cerita ya, biar teman-teman bisa lebih well prepared. Iya, oke, terima kasih Mbak Vimala. Izin dari SNU Mbak. Ya. Dari SNU itu kalau asrama setiap lantai alhamdulillah ada dapur ya. Jadi kita ke dapur itu cuman mungkin nggak sampai 1 menit, 30 detik aja udah nyampe gitu dari kamar. Dan kompornya kompor listrik sama dengan hampir semua asrama. Kayaknya Korea pada pakai kompor listrik ya. Gue nggak pernah pakai itu sebenarnya di Indonesia ya. Ini ya cuma gampang lah makainya. Terus microwave juga ada. Dan untuk alat-alat tadi sebenarnya memang betul yang disampaikan Mbak Vimala itu ya. Cuman kalau di SNI sendiri di asramanya itu ada teman dia bawa blender. Dia beli di sini, bukan bawa dari Indonesia. Dia beli di sini terus dia bawa asrama. Awalnya nggak boleh itu blendernya. Cuman dia izin, dia ngelapor ke namanya resident assistant kita yang ngurusin asrama gitu, pengurus asramanya, dia daftarkan, dia registrasikan, karena bakal ada razia berkala. Jadi kalau barang-barang yang tidak diregistrasikan didaftarkan ke penanggung jawab asrama itu bakal disita dan kita bisa kena poin. Ketika sampai pada akumulasi sekian nanti bisa dikeluarin dari asrama ya, bukan dari Korea. Oke, terima kasih. Terima kasih, Mas Yusudin. Untuk yang lagi di Indonesia yang mau sholat maghrib, bisa sholat maghrib dulu. Kebetulan kita sudah record. Nanti kalau misalnya sudah selesai sholat bisa mendengarkan ini aja. Terima kasih. Tadi Mbak Dina, boleh Mbak? Assalamualaikum teman-teman, maaf nggak bisa on kamera karena baru aja kelas. Saya mau menambahkan kayaknya belum ada yang ini ya, yang dari Yonsei Wonju, karena cuma saya Mbak Re. Kalau di Yonsei Wonju sendiri seperti kampus seperti kayak SNU, tapi menurut saya lebih ketat karena kita benar-benar kayak berisik karena benar-benar nggak boleh. Yonsei Wonju ini gender ya, Mbak ya? Ya, gender dan rural community development. Okay. Jadi benar-benar pemeriksaannya itu diperiksa gitu, nggak kayak nggak misal kayak kampus lain yang cuma ditakut-takutin gitu. Kita benar diperiksa, tapi kita itu dikasih solusi sama Koika. Kita dikasih common room. Di situ itu kita bisa nyimpen apa-apa. Kita bisa nyimpen barang-barang elektronik kalau emang masih perlu dibutuhkan banget gitu, dan nggak pemeriksaan nggak pernah sampai sana. Jadi kayak kita itu cukup ketat, dan kalau ada dapur ada per lantai itu ada dapur, ada 1 kompor, per 2 lantai ada mesin cuci, jadi lumayan lengkap. Cuma ya itu
sedikit ketat. Kayaknya Yonsei semuanya ketat sih. Gitu. Makasih Mbak Yuli. Makasih Mbak Dina. Mas Dwi? Kalau dari KU, kita punya setiap lantai ada dapur untuk ininya. Akan tetapi ada juga yang besar. Jadi di situ kita bisa masak, bisa bikin roti, bisa blender, bisa bikin smoothie, bisa bikin apalah yang di situ kita bisa saling tukar culture antara semua negara. Jadi kita bisa merasakan masakan dari Uzbekistan, masakan dari Paraguay, masakan dari Jordania. Disitulah kita masak bersama di dapur umum situ. Jadi enaknya di KU gitu. Jadi kita bisa ngerasain masakannya semua negara. Ya itulah dari KU. Untuk masalah laundry di sini satu dormitory itu 4 mesin laundry dan 2 untuk mesin pengeringnya. Masing-masing dormitory. Di sini ada 2 dormitories, dormitory 1 dan dormitory 2. Demikian dari saya. Terima kasih. Terima kasih Mas Dwi. Mbak Ane. Terima kasih Bu Yulia. Untuk Aju, kita ada satu international dormitory. Untuk Koika kayaknya akan semua ditempatkan di sini. Lantai 2 sampai lantai 4 itu untuk laki-laki, 5 sampai 8 itu perempuan. Untuk dapur akan ada di setiap lantai yang genap. Jadi 2, 4, 6, 8 itu ada dapurnya, dan lantai lainnya itu ruangan yang sama dipakai untuk study room. Untuk dapur pakai sama kayak yang lain, kompor listrik, dan untuk barang-barang yang bisa dibawa kayak rice cooker kita boleh beli atau boleh punya, tapi dengan syarat diregister ke inspektur, dan itu cukup fleksibel sih di sini, sebenarnya agak relax lah kalau boleh dibilang hal-hal seperti itu. Terus kita juga mulai diperkenankan untuk beli kulkas untuk dibawa ke kamar, karena kebetulan di sini kamarnya itu sharing ya, jadi bukan kamar sendiri-sendiri gitu, kamarnya sharing dengan roommate. Selama roommate-nya masih oke dan asik, kayaknya untuk belanja keperluan bareng-bareng masih dimungkinkan, tapi itu tadi berdasarkan kesepakatan bersama aja. Jadi kemarin kebetulan saya juga belanja kulkas, tapi juga kulkas bekas. Tapi masih layak pakai, tapi itu tadi jangan lupa untuk didaftarkan ke inspektur. Selama didaftar ke inspektur kayaknya nggak masalah. Untuk kebersihan sih di sini sih, karena kebetulan Ajumanya cukup rajin ya, jadi setiap ini cukup dari segi kebersihan oke lah gitu untuk di Aju. Terus untuk laundry di sini ada di lantai dasar, ada dipisahkan antara laundry untuk laki-laki dan untuk perempuan. Juga ada gymnya itu sharing untuk semua. Ada ya, itu kebutuhan dasar lainnya sih, kebutuhan dasarnya. Mungkin kalau ada teman-teman dari Aju juga yang mau menambahkan, dipersilakan. Terima kasih. Terima kasih Mbak Dwi, Mbak Ane, sorry. Mas Andi. Mas Andi ini kebetulan dari University of Seoul. Silakan diperkenalkan Mas Andi. Nama saya Andi, saya dari KLHK, saya dari University of Seoul. Sebenarnya kalau buat di University of Seoul sendiri rada open. Jadi kayak kita tadi punya kulkas, punya rice cooker juga bisa kita pakai di kamar. Terus kita juga punya dapur yang bisa kita pakai bareng-bareng. Setelah restriction kemarin sih sekarang udah buka sampai jam 12 malam. Dapurnya itu bisa dipakai bareng-bareng. Di dalam dorm juga ada supermarket kecil, jadi kalau mau beli apa-apa bisa juga di dalam dorm. Terus biasanya kalau teman-teman yang datang ke UOS ini nggak perlu beli kulkas, nggak perlu beli rice cooker, karena nanti warisan dari senior-senior sebelumnya gitu. Kayak kemarin udah ada yang udah lulus batch kemarin, kita masih nyimpan beberapa barang-barangnya, jadi kayak alat masak, panci, segala macam, rice cooker, kulkas juga ada. Jadi nanti yang datang ke UOS tinggal ngobrol aja sama kita-kita. Nanti di sini juga ada Mbak Novri. Mbak Novri itu kalau masak luar biasa, suka masak opor, suka masak nasi kuning, macam-macam lah pokoknya. Pokoknya kalau rindu kampung itu tinggal ajak Mbak Novri buat masak. Itu aja Mbak Yulia. Ya, terima kasih Mas. Yang saya tahu tuh di Sungkyunkwan Local Government, Mas Gema atau Mbak Vanda
itu kayaknya nggak bisa masak ya? Boleh informasiin, Mbak Fanda mungkin? Mbak Fanda, sama Mas Gema. Siapa aja Iya, lah iya boleh. Mbak. Ya. Kalau kami di SKKU Seoul nggak bisa masak, tapi alhamdulillah puji Tuhan koordinatornya baik banget. Jadi kami disewain dapur, jadi di guest house kayak gitu. Jadi ada certain weeks, sehari lah boleh masak 2 jam dalam satu hari, bisa milih hari. Jadi masih bisa masak, walaupun agak jauh dari dorm. Oke. Makasih Mbak Fanda. Ada pertanyaan dari Mas Guna. Mas Guna boleh ditanyakan ini. Selamat malam, Mas Mbak. Selamat malam. Saya Guna dari Kementerian Perdagangan, Camabaknya KDIS. Mbak Yulia di sini nggak ada KDI ya, Mbak? Cuman nggak apa-apa. Belum datang. KDI kayaknya harusnya ada ya. Boleh pertanyaannya apa, Mas? Pertanyaannya mungkin di tiap kampus beda ya, Mas Mbak. Cuman pengen tahu dong, sekamarnya berapa orang? Terus kayak dengar dari senior KDI kan katanya kita kalau di KDI itu bisa milih teman gitu. Milih roommate gimana kalau di kampus lain. Biar buat perbandingan saya aja pengen tahu. Makasih. Silakan. Ada yang jawab? Kalau KU, maaf sorry, saya dari Korea Aerospace University, satu kamar 2 orang. Dan sudah ditentuin sama ininya koordinatornya. Tapi bisa minta ganti. Tapi ya kalau saya sih nggak minta ganti, tergantung orangnya juga sih kalau saya. Yang penting nyaman saja lah. Itu aja. Terima kasih, Mas Dwi. Ada lagi? Mas Gema? Iya, saya Ayu dari KDI. Maaf, ya Mbak Ayu. Mas Bayu. Sorry. Mas Gema nih Mbak Ayu dari. Ya. Iya Mas, kalau di KDI satu room 2 orang sama roommate. Bisa minta tukar roommate, tapi ada periodenya sendiri, nanti bisa apply gitu. Di tiap awal semester kalau mau change roommate atau mau ke private room, bisa. Jadi minta request single room bisa. Berarti kalau di awal udah ditentuin ya, Mbak? Iya, kalau di awal udah ditentuin. Tapi nanti kita ngisi kayak form gitu. Jadi preferensi minta satu negara atau yang agapannya sama bisa. Ya kalau change roommate kan mungkin Nanti akan ada menimbulkan periodenya, konflik baru nggak di gitu ya. awal. Iya. Ya. Kalau KDI awal datang nggak usah banyak uang, nggak usah bawa banyak-banyak ya karena itu, Mbak. karena nanti langsung dikasih stipend sama settlement allowance di awal kedatangan. Wah, sangat membahagiakan infonya, Mbak. Jadi mungkin sekitar 100.000 mungkin cukup. Saya waktu itu bawa 300 nggak kepake juga. Terus apa lagi ya tadi? Tadi yang pengurusan apa tuh, Mbak? Alien. Kalau nanti di kolektif, kalau di KDI di kolektif, Bu. Jadi medical check up, pengurusan ERC kolektif semua dari kampus, jadi nggak usah khawatir. Terus Dapur, Mbak. Dapur di dorm ada, tiap dorm ada 1 lantai untuk dapur. Di dalam kamar juga ada kulkas, jadi nggak usah beli kulkas. Tapi kita nggak boleh bawa kayak rice cooker, setrikaan nggak bisa. Tapi di sini disediain. Rice cooker, microwave di dapur ada, setrika di tempat laundry room ada. Oke, meskipun saya tidak bisa masak, cuman ini info yang menarik, Mbak. Terima kasih, Mbak Ayu. Terima kasih. Terima kasih, Mbak Ayu. Saya lihat Mbak Nur Hasanah. Mungkin bisa share informasi dari Aju Energi. Di sini ada Mbak Media. Menambahkan dari Mbak Ana tadi sebenarnya ini Mbak, perkenalkan diri lo. Perkenalkan nama saya Nur, bisa dipanggil Nur. Cuman di sini karena pronounce-nya cukup susah, jadi pakai nama belakang jadi Sana. Tapi kalau di Indonesia bisa dipanggil Nur. Sebenarnya yang nggak boleh dibawa ke kamar, kalau misalkan yang dari dom itu yang menimbulkan panas. Kan saya juga punya, malah ketika saya mau meregistrasikan, dia nggak menerima karena nggak boleh. Tetapi terus akhirnya gimana dong? Nggak ada solusi, tetap saya pakai. Terus ternyata ya seperti itu di Aju. Jadi malah ketika sesuatu yang nggak boleh, kita bilang, dia hanya bilang nggak boleh. Tapi nggak melarang kita atau gimana gitu. Jadi walaupun nanti di sini tuh juga ada setiap 1 tahun sekali dibersihin ya, 1 semester sekali dibersihin ya.
tapi juga nggak ada hukuman atau apapun dengan barang yang saya bawa, walaupun sebenarnya nggak boleh. Jadi ya tadi fleksibel ketika yang diaju. Yang bisa didaftarin hanya kulkas sama rice cooker. Selain itu dibilang nggak boleh pun tetap bisa dipakai. Ya gimana ya bilangnya ya? Ya seperti itu soalnya kenyataannya. Oke. Terus kalau yang Mbak Media tadi juga bilang yang masalah tesis, menurut saya kalau bisa, kalau udah punya topik dari awal tuh cukup bagus, karena ketika belum punya topik dari awal sangat menyita waktu. Soalnya kan tadi Pak Gogot bilang ya, kalau misalkan kita summer cukup libur panjangnya liburnya cukup panjang. Kalau untuk anak FOIK libur panjang itu mitos. Karena kita punya winter course sama summer course. Jadi setengah kali libur yang seharusnya. Jadi kalau misalkan tesis kalau bisa disiapkan dari sebelumnya lebih baik. Disiapkan dari sekarang gitu, Mbak. Iya. Ada lagi kira-kira? Oke, Mbak Cynthia, silakan. Oke, selamat malam teman-teman, Bu Yulia, dan selamat juga untuk para junior ya yang sudah keterima. Infonya untuk Smart City SKKU saat ini ada 4 orang, dan kami Indonesia merupakan awardee terbanyak. Selamat juga 4 orang dari SKKU itu. Mungkin saya ingin menambahkan saja, karena ada sedikit perbedaan dari SKKU Suwon dan Seoul ya. Tadi diceritakan oleh Mas Gema, untuk SKKU Seoul terkait, mungkin ini saya ada notis ada 3 yang ingin dijelaskan, terkait dapur, dorm, sama kehidupan muslim ya, seperti tadi yang ditanyakan di itu, di list pertanyaan. Kalau dapur itu sebetulnya, kalau di Suwon itu, kita disediakan 1 dapur, dan itu letaknya tidak terlalu jauh dari dorm. Kemudian tiap lantai itu kita juga disediakan communal room, itu disediakan microwave, air isi ulang. Jadi bagi teman-teman nggak usah beli air lagi. Kemudian untuk laundry juga itu disediakan di B1 ya, di apa namanya, di lantai paling bawah seperti itu. Jadi dan kita juga diperbolehkan untuk sewa kulkas. Nah, jadi boleh untuk teman-teman nanti untuk sewa kulkas kecil dibawa ke kamar. Jadi kita bisa nyimpan apa kayak daging-daging yang frozen itu di dapur, tapi kalau untuk kayak minuman seperti itu boleh dibawa ke kamar, kecuali minuman keras ya, itu nggak boleh. Karena kita juga selalu ada pemeriksaan, biasanya setiap sebulan sekali untuk mengecek barang-barang elektronik, kemudian juga isi kulkas, seperti itu. Kemudian untuk dorm, kita juga sama halnya seperti yang lain, rata-rata 1 kamar 2 orang. Nah, contohnya di sini ada Mas Adi sama Mas Rido. Itu dari awal sepaket ya, dari semester 1, 2 kayaknya sampai akhir tidak akan terpisahkan gitu. Sekabar kan, Mas? Iya, nggak akan terpisahkan, jadi sepaket gitu kemana-mana berdua. Nah, tapi kalau entah kenapa dari negara lain itu ada yang di-switch, Bu, tiap teman-teman ya, tiap semester ada yang gonta-ganti gitu. Jadi itu sebetulnya kita tidak bisa memilih, profesor juga tidak bisa menentukan, itu benar-benar kekuasaan ada di tangan pengurus dorm gitu. Nah, saya juga karena sendiri, perempuan sendiri, jadi tiap semester gonta-ganti juga roommate-nya gitu. Semester pertama dengan senior, semester 2 dengan anak PhD, dan tiap break saya sendiri karena tidak ada orang yang masuk seperti itu. Tapi overall untuk dorm di Sungkyunkwan ini cenderung aman, dan kita tidak pernah menemukan suatu kendala yang begitu berarti ya untuk makanan dapur, dan juga untuk yang muslim di sini juga toko halal bagi yang memang tidak bisa makan ayam atau daging yang tidak dislaughter sama muslim, itu di sini tersedia banyak sekali. Kemudian juga untuk urusan Jumatan ya, karena kebetulan yang hadir sekarang laki-laki semua 4 orang. Alhamdulillah di sini tiap hari Jumat ada pengurusnya gitu. Jadi ada persatuan muslim dari seluruh dunia, maksudnya persatuan muslim di SKKU dari teman-teman muslim dari negara lain juga, ada dari Pakistan dan negara-negara lain. Biasanya kita mengadakan sholat Jumat bareng. Nah, itu ada di salah satu dorm yang difasilitasi oleh kampus gitu. Bahkan kemarin untuk pertama kalinya International Office kami menyediakan memfasilitasi untuk sholat Id berjamaah. Alhamdulillah seperti itu. Jadi memang dari International Office-nya sudah
sangat memfasilitasi untuk aktivitas-aktivitas keagamaan juga. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Mungkin Mas Adi atau Mas Rido mau menambahkan, karena di sini sebenarnya yang rajin masak Mas Adi. Kalau saya tim jajan aja. Terima kasih Mbak Cynthia. Mas Adi atau Mas Rido, boleh berbicara. Selamat malam semuanya, saya Selamat Adi malam. dari SKKU Suwon. Ya. Cukup sih Bu, jadi semua aman untuk mahasiswa muslim, tempat ibadah. Juga kita di dormitori untuk mahasiswa S2 nggak ada jam malam. Jadi bisa pulang lebih dari jam 1 malam, atau mungkin teman-teman kan biasanya pada nge-lab ya dari beasiswa lain. Dan terus untuk roommate memang saya nggak memilih untuk pindah karena udah nyaman nih sama Mas Rido. Tapi profesornya tiap semester selalu nanya mau pindah atau mau upgrade ke one room. Terima kasih Bu. Terima kasih Mas Adi. Siapa lagi? Mas Noval, silakan. Kalau untuk Yonsei Simpson berarti ada 2 program, ada e-government and public management sama public health. Kalau public health nanti sama Mbak Syara, itu di Chejung House, dan kita dekatan. Kalau e-government di SK Global House. Nah, aku mau cerita dikit tentang SK Global House. Kalau SK Global House itu kamarnya berdua dalam 1 kamar. Dan kalau kami di sini itu rotasi kalau laki-laki ya. Kalau laki-laki itu rotasi 3 bulan. Dan itu atas kesepakatan antara koordinator kelas dan juga kelas presiden. Jadi ada proses diskusi antar mereka, dan mereka nanti kirimin ke kita listnya, dan itu rotasinya random. Jadi kita nggak bisa milih sesuai dengan mau kita. Kalau untuk di Yonsei Vinchon. Terus gimana persiapan film kamu? Aku ada adegan berbahaya gitu. Ada lagi nonton film itu. Kan gitu ya. Oke, ya silakan Mas Nova. Oke. Ya kalau misalkan tadi kita di SK Global 1 kamar berdua, terus rotasi per 3 bulan untuk gender laki-laki, terus itu tergantung sih, kalau kami itu tergantung juga proporsi antara jumlah laki-laki dan perempuan. Terus ada communal kitchen, kita di sini ada communal kitchen, jadi tempat masak bareng sama teman-teman di sana. Ada kulkas bareng juga, tempat laundry juga ada, jadi ada mesin cuci, ada mesin drying, ada setrika juga, ada gym juga di sini. Jadi kebanyakan sih memang digunakan untuk bersama-sama sih, karena kalau di kamar ini kita nggak ada kulkas bareng di luar. Kalau untuk masalah barang elektronik yang bisa dibawa ke dalam kamar itu sama seperti kampus-kampus lain, dilarang. Jadi kayak catokan, terus rice cooker dan lain-lain itu dilarang. Tapi pada ujungnya sih kita bisa beli juga di Kupang. Jadi kayak kita bisa beli online juga, dan teman-teman nggak ada masalah menggunakannya gitu di sini. Jadi ya kayak Mbak Sanah bilang tadi sih, jadi emang dilarang. Tapi kalau kita tetap beli nggak masalah gitu dalam prakteknya. Jadi sebagai referensi aja. Kalau untuk di SK Global House. Nah, kalau mungkin ada Via atau Mbak Dewi yang mau tambahin dari e-government, atau Mbak Syara dari yang public health dari Chejung House, silakan. Terima kasih Mas Novel. Silakan Mbak Via atau Mbak Dewi, atau nanti pas terakhir Mbak Syara. Ada yang tambahan lagi? Sebenarnya sih semuanya juga udah disampaikan sama Novel ya tadi, jadi harusnya nggak ada info tambahan lagi sih Mbak. Tapi mungkin kalau untuk dikenalkan dulu Mbak, perkenalan diri dulu. Oh ya, nama saya Via dari Setnek, sekarang di eGov Yonsei barengan sama Novel dan Mbak Dewi juga. Kalau misalnya untuk semuanya sih di sini sesuai kesepakatan sama koordinator sih. Jadi makanya harus sering-sering koordinasi sama koordinatornya aja sih. Oke. Baik-baik kok koordinatornya. Terima kasih Mbak. Ada lagi? Makasih Mbak Yulia. Yuk, kasih. Ada Mbak Chandra, silakan Mbak. Ya, kalau untuk di IHWA, apa yang tertulis di program information untuk master itu kan harus sharing room. Jadi apa yang tertulis itulah yang dilaksanakan.
pun ketika mencoba untuk upgrade itu tidak bisa karena mungkin ada dua kemungkinan ya. Yang pertama kamarnya memang terbatas, jadi itu untuk ada mahasiswa yang lain yang sudah mendaftar sejak jauh-jauh hari. Dan yang kedua mungkin juga karena budgetnya tidak menutupi karena internasional dormitorinya IPWA itu mahal, tapi mahal itu datang dengan kualitas. Misalnya kayak tadi ada yang harus beli kulkas, kulkas itu sudah tersedia di dalam ruangan dan kami juga punya balkon. Jadi itu konsekuensinya nggak bisa upgrade ke single room untuk yang master. Lalu yang kedua mengenai roommate. Kalau di tahun-tahun sebelumnya kata kakak kelas atau maksudnya yang pernah di program master sebenarnya dipasangkan oleh program direkturnya, tapi dari tahun ini diberi kesempatan untuk memilih, jadi untuk bersepakat mau dengan siapa, entah itu dengan yang sama-sama dari negaranya atau mungkin memang ada yang udah klop aja. Kalau tidak mengirimkan email untuk statement, oh aku mau sama si A nih, aku mau sama si B pun, kecenderungannya sebenarnya profesor akan memasangkan dengan negara tetangga, karena bukannya apa-apa. Biasanya kan semakin kedekatan geografis itu kode-kode dalam budayanya lebih mudah dipahami kalau ada konflik, harapannya seperti itu. Tapi sebenarnya ya balik lagi ke pribadi masing-masing, jadi sebenarnya kalau untuk sharing room itu balik ke saling memahami aja, karena microculture tiap orang kan beda-beda ya di rumahnya, di keluarganya kalau masih tinggal bareng keluarga, kayak gitu sih. Oke, makasih Mbak Chandra. Mbak Sera, mana Mbak Sera? Mbak Sera? Bu Yulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Sera dari Kementerian Kesehatan. Saat ini kuliah di Health Policy-nya Yonsei University. Kalau nggak salah ada satu orang yang lulus di Health Policy yang namanya Reza. Mas Reza. Iya, dari Kemenkes juga. Selamat ya Mas, selamat juga semuanya. Jadi kalau untuk Yonsei Health Policy, iya dorm kita tuh beda sama yang Yonsei Government, walaupun memang depan-depanan. Kalau Health Policy itu di Chejung House itu dorm jadi satu sama undergraduate-nya medical student-nya Yonsei University. Jadi semua pasti orang Korea di sini banyaknya gitu. Kecuali memang student-student dari KOIKA. Dan kalau di Chejung ini fasilitasnya lumayan. Ada e-mart, convenience store. Dulu ada kantin, tapi sekarang udah nggak ada lagi. Terus kita punya pingpong, jadi bisa main pingpong di situ. Ada fitness juga. Pokoknya enak lah semenjak restriction-nya diiniin. Jadi fasilitasnya lumayan banyak gitu. Terus untuk study room juga kita ada. Jadi mungkin karena asramanya medical student kali ya, jadi lumayan lengkap lah di sini gitu. Cuman yang nggak ada itu adalah dapur. Tapi untuk dapur itu disediain sama KOIKA sekitar 5-10 menit jalan dari dorm. Jadi dia kalau untuk dorm laki-laki, nanti untuk Mas Reza dia disediain kayak semacam apa ya, rumah lah, bukan rumah ya, maksudnya kayak satu ruangan gitu, nanti jadi satu sama senior yang lain juga. Nanti di situ lengkap lah, ada kompor segala macem, jadi semua masaknya di situ. Itu aja sih kayaknya yang ini. Kalau untuk apa aja yang bisa dibawa ke dorm, sebenarnya sih peraturannya nggak boleh bawa apa-apa. Cuman sampai saat ini Sarah sih nyelundupin electric pot sama blender sama apalagi ya, itu aja sih. Oh, sama setrikaan gitu, karena setrikaan di sini tuh agak kurang bagus. Tapi selama wattnya nggak maksudnya wattnya sesuai dan nggak ini, maksudnya bukan yang barang-barang yang gimana sih, nggak masalah. Dan tiap kamar ada kulkas kecil.
ya harus bagi dua lah, sharing-sharing sama roommate. Dan di sini pertama tuh nggak bisa milih roommate, nanti akan dipilihin sama koordinator, tapi dia akan milihin sesuai dengan negaranya. Mungkin kalau misalnya Asia sama Asia, Southeast Asia sama Southeast Asia kalau ada gitu. Sementara sih itu dulu kayaknya. Tapi kalau untuk untuk nanti pas datang kita akan dikasih uang yang 600.000 itu sama dengan yang lain. Tapi kalau bisa yang di Yonsei Health Policy juga bawa agak banyak karena di sini allowance-nya kadang sering telat. Jadi waktu itu juga saya dapatnya udah setelah sebulan lebih, hampir 2 bulan baru dapat allowance. Jadi baru cuma dapat yang 600.000 yang awal aja. Gitu. Makasih Bu Yuli. Terima kasih Mbak Syera. Mas Reza bagaimana? Ada yang perlu tambahan atau sudah cukup? Mungkin Mas Reza lagi sholat tadi. Saya tadi ngelihat Mas Dani dari Songsil. Mungkin bisa memberikan informasi, Mas Dani. Iya, terima kasih Bu Yulia. Ya. Ya, selamat buat teman-teman yang sudah sampai di tahap medical check-up sudah selesai dan sekarang udah di prioritasiin ya. Halo Kakak Via. Tiba-tiba komen. Oke. Jadi kalau di Songsil tadi saya sedikit rangkum yang awal tadi, benar. Kita begitu datang sampai di DOM, kita dikasih, kebetulan kalau yang dari Songsil, kita dapat spray juga, dapat sarung bantal, terus kita langsung dikasih settlement fee setelah ngambil spray itu. Terus untuk roommate, tadi juga udah jelas sama dari Mbak Sera juga, kita akan dipasangkan sama yang senegara dan kebetulan juga dapat yang seagama gitu. Jadi nggak ada masalah di situ. Terus untuk yang dari Songsil, siapa ya Bu ya? Yulia? Mas Joshua. Oh, Mas Joshua ya? Mas Joshua? Ada nggak Mas Joshua? Oh iya, ada. Mas Joshua ya. Iya. Ya, selamat ya Mas Joshua ya. Udah sampai di tahap ini. Mas Joshua dari kementerian mana? Kementerian Pan-RB, Sudani. Oh, Pan-RB. Oh iya. Perkenalkan, nama saya Dani, tadi belum perkenalan nih. Nama saya Dani, Dani Pambudi, bisa dipanggil Dani. Instansi awal saya BPPT, tapi sekarang sudah berubah jadi Badan Riset Nasional Indonesia. Saya juga belum tahu gitu ya, karena sudah diacak-acak Bu. Mungkin sekarang juga mejanya udah nggak ada gitu. Buat teman-teman, tadi juga udah diperjelas juga, saya kira kalau untuk uang saku dipersiapkan tadi juga minimal 300.000 juga sih udah cukup gitu ya. Itu tergantung kebutuhan dari teman-teman sih. Karena kita tadi yang dari kasus Songsil udah nerima di awal settlement, jadi kita masih ada pegangan gitu Bu. Dan kebetulan kalau Songsil sendiri kebetulan ada di tengah kota, jadi cukup aman lah kalau kemana-mana gitu, lebih dekat gitu. Ke Nodul juga, misalkan ada yang tahu Nodul Island, itu juga cuma ya 2 kilo, 3 kilo udah sampai gitu. Yang senang-senang lari, jogging, sepedahan, di sini bisa gitu, bisa semua. Ya cukup lengkap untuk sarana dan prasarana yang di sini. Gitu sih. Ya, selamat Mbak Nur. Mbak Nur juga baru gabung di BRIN nih. Ya, begitu aja Mbak Yulia. Terima kasih Mas Dani. Ya, sama-sama. Terima kasih. Mungkin untuk yang yang masih mau bertanya-tanya bisa kontak langsung ya sama kelasnya. Saya Mas Joshua ke Mas Dani, bisa tanya langsung. Saya mau nanya nih ke Mas Denny atau Mas Adi dari Pukyong, bisa menginformasikan. Kebetulan mereka dari Busan, dari Pukyong di Busan. Silakan. Baik, makasih Bu Yulia. Ya, Mas Denny. Selamat malam semuanya. Pertama-tama terima kasih nih buat Bu Yulia dan teman-teman kesempatannya. Perkenalkan saya Denny, saya dari Pukyong National University. Kebetulan kami lokasinya berbeda dengan teman-teman yang lain mungkin ya. Kalau yang lain kan pada di kota gitu, di Seoul. Kalau kami di Busan, di pelosok negeri gitu ya. Selamat untuk teman-teman semuanya yang udah kepilih buat tahun ini untuk program KOIKA.
Secara umum Bu Yulia, kalau untuk yang di Pukyong tahun ini kan ada 2, Mas Febri dan Mas Andri. Kebetulan kami sudah komunikasi sejak dari tes sampai alhamdulillah akhirnya sampai dengan udah lulus dan akan berangkat. Komunikasinya sudah baik dan sepertinya mereka sudah tahu semua apa yang tadi ditanyakan gitu. Jadi sengaja nggak bertanya lagi kayaknya karena memang sudah tahu semua. Karena tadi malam juga habis video call gitu kan. Jadi kayaknya udah jelas. Cuman ada hal-hal lain terkait asrama dan sebagainya saya sudah sampaikan ke Mas Andri dan Mas Febri dan mungkin sedikit berbeda dengan teman-teman yang lain, tapi sepertinya untuk teman-temannya sudah jelas ya karena sudah ada mentornya, udah ada kakak kelasnya masing-masing. Saya hanya ingin menyampaikan 2 hal Bu Yulia untuk teman-teman yang mau berangkat nih. Yang pertama, mungkin ada yang nanti satu universitasnya enggak cuman 1, ada yang berdua, ada yang bertiga gitu. Pesan saya yang paling utama, tolong jaga nama baik negara kita gitu. Saya berharap sih teman-teman saling mendukung dengan teman satu kampusnya. Jangan sampai satu negara tapi saling menjatuhkan. Sangat menyakitkan dan sangat memalukan bagi negara kita. Jadi tolong kalau satu negara ya saling mendukung gitu. Jadi jangan sampai di antara satu negara malah tidak baik komunikasinya gitu, agak tidak enak dilihat gitu yang pertama. Kemudian yang kedua, kesampingkanlah ego masing-masing, anggap persaingan dan sebagainya gitu ya. Karena teman-teman yang ada di KOIKA angkatan kita itu ya saudara-saudara kita, karena kita sama-sama dari negara yang berbeda dan kita adalah representatif dari negara kita gitu kan. Dan kita nggak hanya akan bertemu di sini gitu. Suatu saat kalau kita ada dinas luar ke negara mana kan kita bisa kontak mereka gitu kan. Jadi komunikasi dengan mereka itu perlu kita jaga. Yang terakhir mungkin buat teman-teman yang nanti butuh banyak informasi, kemudian ingin ketemu dengan orang-orang Indonesia yang lainnya gitu ya, bisa gabung di Perpika. Seperti yang disampaikan Pak Gogo tadi, kebetulan kami juga ikut di Perpika, jadi pengurus Perpika. Jadi di sana enak tuh kita bisa dapat informasinya lebih cepat, karena di grup pengurus Perpika itu informasi, beasiswa, dan sebagainya itu kita bisa dapat lebih cepat. Mungkin itu dari saya Bu Yulia, kalau nanti ada teman-teman yang butuh diskusi dan sebagainya, kita bisa komunikasi secara langsung. Saya terbuka buat teman-teman semuanya. Untuk teman-teman yang angkatan 2021 yang mau ke Busan, silakan mumpung lagi musim panas, dekat pantai, ya ayo kita ke Busan, kita jalan-jalan di pantai. Kecamatan lah ya Mas Dwi. Mas Dwi katanya mau datang tapi belum datang sampai sekarang. Mungkin itu Bu Yulia, terima kasih. Selamat malam semuanya. Selamat malam, terima kasih Mas Dini. Saya juga ada beberapa kakak kelas yang walaupun nggak ada pesertanya di sini, tapi saya mau mereka menceritakan bagaimana kehidupan di sana. Mbak Putri dari Halim University ada, atau enggak Mbak Rizka atau Mbak Firni dari KAIS. Halo, kayaknya lagi nggak ada. Mungkin dari universitasnya Mbak Putri sama Mbak Firni dan Mbak Rizka itu belum ada peserta dari Indonesia, dan saya untuk Halim memang udah nggak ada lagi. Tapi untuk KAIS saya juga kurang tahu kenapa nggak ada yang mau apply di KAIS gitu. Mungkin lagi nggak ini. Ada lagi yang lain, mungkin dari yang mau berangkat, ada lagi pertanyaan yang ini, pertanyaannya. Izin Bu. Ya, boleh diperkenalkan, Mas Hamzah. Boleh. Ya. Terima kasih kesempatannya. Terima kasih kepada senior-senior semua. Izin, saya Hamzah dari rencananya SKKU, masih menunggu hasil MCU. Di sini dari mana? Instansinya dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Jadi mau nanya kira-kira tadi kan sempat ini ya agak sedikit bingung buat kami yang mungkin
tidak punya inilah ya, tidak punya budget persiapan terlalu banyak mungkin ya, gitu seperti itu ya. Mungkin banyak juga yang lebih senior daripada kami gitu ya. Kira-kira untuk persiapan awal 300.000 itu sudah menjawabkah atau seperti apa sih ininya based on experience secara rata-rata gitu? Karena mungkin kan ada estimasi ya dari 999.000 won yang diberikan setiap bulan itu apakah cukup, apakah mepet, atau emang harus seperti apa gitu kan? Karena kan kami juga di kantor mungkin tukinnya, tunjangan kinerjanya agak turun dan seterusnya. Mungkin kalau bisa sharing experience di awal itu seperti apa gitu. Jadi estimasi kalaupun tidak 300.000, apakah tadi 500.000 atau justru kita bawa sama kayak dapat dari sana gitu 999 gitu, atau seperti apa gitu. Atau memang ada trik lain, misalnya harus beli sesuatu dulu yang kira-kira bakal mahal banget di awal dan sebetulnya itu bisa kita prepare dari awal dari Indonesia. Mungkin seperti itu. Terima kasih kesempatannya. Selamat malam. Selamat malam. Terima kasih Mas Hamzah. Mas Hamzah ini dari Sung Kyung Kwan Smart City. Mungkin dari Mbak Cynthia, Mas Adi atau Mas Rido dulu. Nanti yang lain juga boleh menjawab. Silakan. Mas Adi mau nanti nambahin aja ya. Oke, jadi mungkin kalau masalah pengeluaran kan relatif ya. Bagaimana gaya hidup juga. Kalau saya termasuk yang mood-moodan gitu. Jadi kalau lagi stres jajan, tapi kalau lagi nggak punya uang yang ngirit gitu. Jadi sebetulnya nggak usah maksain diri untuk ngirit terus karena stres juga. Artinya di sini kita punya cara healingnya masing-masing. Ada yang traveling, ada yang makan, ada macam-macam gitu. Nah, tipsnya sih kalau untuk awal-awal ya, Mas Hamzah. Karena di sini kan nanti kita akan, saya anggap kalau semester bulan pertama, 2 bulan pertama itu orientasi. Jadi kita nemu dulu nih nyamannya di mana. Ada orang yang senangnya masak kayak Adi gitu ya. Dia literally masak setiap minggu nyetok gitu kan, hebat lah. Kalau saya kadang mood-moodan itu. Jadi kadang masak, kadang beli campuran. Nah, kalau beli kita itu di sini kebetulan ada kafetaria. Kafetarianya sangat affordable. Kalau pagi-pagi sarapan cuma 1.000 won, itu kita dapat makanan sehat. Jadi kita dapat dapat salad sama ikan tuna, terus ada dapat telur yang telur terus sama fitbar, yogurt gitu-gitulah. Nah, terus kafetaria itu kalau siang kalau nggak salah 4.000 dan malam. Jadi kalau misalnya mau hemat, makan di kafetaria aja terus pagi, siang, malam gitu ya. Kalau nggak salah sekitar 10.000 lah pengeluaran untuk makan sehari-hari. Tapi kan nggak mungkin ya karena kadang di kafetaria juga untuk yang muslim itu tidak muslim friendly. Kadang mereka menyediakan makanan yang tidak bisa tidak halal. Jadi kadang kalau di luar, kalau di sekitar Suwon ya, kalau estimasi harga Suwon itu rata-rata makanan itu kalau kayak boleh sebut merek ya, kalau kayak junk food kayak McD, Mamstach itu rata-rata 5 sampai 7.000. Kalau makanan yang agak berkuah-kuah enak kayak makanan Arab gitu ya, kayak biryani ya gitu-gitu, itu range-nya di rata-rata 10.000 sekali makan. Jadi kalau kalau mau di mix gitu ya, kalau mau hemat dan tidak stres, jadi di ini aja diatur aja. Misalnya seminggu masak, seminggu ke kafetaria, seminggu jajan bebas gitu. Jadi biar nggak lidahnya juga nggak stres karena kalau tiap hari ke kafetaria terus kalau saya nggak bisa gitu. Jadi kadang kalau misalnya lagi allowance keluar nih pada ke BRK, ke Ansan gitu ya, makan makanan Indonesia. Karena di sini justru yang mahal tuh makan Indonesia. Bakso itu kalau di-convert ke rupiah semangkok bisa sampai 200.000 gitu kan. 200.000 rupiah seperti itu. Itu untuk makanan. Jadi mungkin kalau di rata-rata ya untuk makan aja kalau sehari 10.000 ya dengan hemat sekali gitu, tapi nggak mungkin sih kayaknya. Sehari 10.000 kali 30 hari 300.000 berarti kan sebulan. Belum kalau yang laki-laki merokok misalnya kayak gitu biaya tambahan. Itu untuk makan saja katakanlah mungkin 300, 400 sampai 500 ya bagaimana gaya hidupnya. Kemudian ada pengeluaran lain kan seperti misalnya kayak pulsa, kemudian transportasi itu kalau yang senang jalan mungkin bisa sampai 50.000 mungkin sebulan, tapi ya itu tergantung orangnya juga. Kemudian ada laundry juga, nah itu juga harus bayar setiap kali kita mengeringkan, tapi kalau nyuci sih nggak bayar, cuma sekali mengeringkan kalau di kampus kami 1.000. Jadi sekali muterin untuk baju sekian banyak baju itu 1.000 won. Terus apa lagi ya? Oh iya, terus kalau misalnya kan tadi pertanyaan ya,
untuk cara berhemat nanti mungkin kalau udah di sini deh saya ajarin life hack-nya gimana gitu ya. Misalnya kalau pas musim dingin nggak usah beli baju di Uniqlo gitu karena itu nggak akan kepake lama, bukan barang yang bernilai investasi, mending ke Dongmyo aja gitu misalnya kayak gitu. Ke Dongmyo itu bisa dapat murah banget dan paling juga kan kalau winter mah kadang kita bosen ya, apalagi yang suka healing gitu ya, biar gonta-ganti bajunya di Instagram, yang penting ada gitu misalnya kayak gitu, boleh aja ke Dongmyo kayak gitu. Terus apalagi ya? Oh ya, kita juga nanti banyak deh, misalnya kayak kita bisa beli-beli di Keret, banyak barang-barang yang bisa dijual gratisan juga, dijual murah bahkan gratis kayak gitu. Cuman mungkin karena nanti akan masuk ke winter ya, September, Oktober, November itu udah mulai dingin. Biasanya yang wajib dan harus dibeli, tapi nanti itu di sini sama profesornya nanti biasanya kita disuruh beli wajib itu selimut. Itu aja sih yang mungkin pengeluarannya agak besar di awal. Waktu itu kami mengeluarkan sekitar mungkin 100.000 untuk beli selimut aja seperti itu. Mungkin Mas Adi ada tambahan? Mas Adi atau Mas Rido? Cukup Bu Yulia, rasanya kalau untuk pertama kali 300 cukup, memang paling banyak itu untuk keperluan kamar kayak hanger, selimut, bed cover, dan lain-lain. Dan kalau misalnya ada kendala uangnya habis, kebetulan koordinator, profesor kita juga baik banget bisa minjemin dana departemen dan nanti bisa dirembes atau dibalikin ketika allowance-nya udah cair. Dan untuk allowance 969.000 per bulan juga itu cukup banget untuk hidup. Untuk traveling juga banyak, free tour juga. Terima kasih Bu Yulia. Terima kasih Mas Adi. Ada lagi pertanyaan? Ya Mbak Nindya, silakan. Izin Bu Yulia, mungkin sedikit tambahan mengenai DOM. Sebelumnya selamat untuk Mas Adam dan Mas Tio. Untuk di DOM KNU sendiri, kami sekamar sendiri, tiap lantai ada kitchen-nya, dan gedung kami terpisah dengan dormitory yang untuk Korea dan internasional. Jadi untuk Korea, segedung sendiri untuk high value add. Untuk jam malam nggak ada, dan kalau memang life hack-nya mungkin kalau untuk ngirit ya bisa masak dulu. Untuk sholat Jumat sendiri juga alhamdulillah dipermudah karena ada teman-teman dari KNU INA sendiri yang biasanya sholat Jumat berjamaah. Dan untuk makanan halal mungkin bisa masak sendiri ya, atau bisa beli di Costco tentang ayam halal atau daging halal yang benar-benar di slaughter itu halal. Terima kasih Bu Yulia. Terima kasih Mbak Nindya. Kira-kira ada pertanyaan lagi? Kita nanti sampai jam 7 aja ya. Nanti kalau ada pertanyaan ke kakak kelasnya mungkin bisa langsung tanyakan. Tanyakan langsung, kebetulan di sini juga ada ini. Ada lagi dari dari yang mau berangkat? Kira-kira ada pertanyaan lagi? Tadi ada apa aja? Mungkin untuk yang pertanyaan yang tentang tugas kuliah segala macam bisa langsung ditanyakan aja ke kakak kelasnya. Izin Bu. Ya, silakan. Mau menanggapi yang tips and tricks seimbang antara belajar dan traveling. Ya, betul. Nah, itu itu Mbak Cynthia yang pengalaman. Kalau saya sih Bu, kalau saya suka traveling juga. Jadi kalau traveling itu di hari kerja, kalau misalnya hari Senin atau hari Rabu, itu pas sepi-sepinya. Jadi kalau kita harus banyak-banyak nyari informasi dari Never sama di Interpark tiket itu. Nanti bisa dilihat apakah ada konser, apakah ada festival apa di sekitar Korea Selatan, baik dari utara sampai selatan, cari memang, terus cari transportasinya. Di sini ada 3 transportasi dari udara, darat, sama kereta api. Dicoba semua aja, karena itu harganya juga saya rasa nggak terlalu mahal sih, tapi asik juga. Tergantung ini juga sih, kalau travelingnya kalau pengen nyantai ya pakai bus lah, 6 jam tapi asik.
Apalagi kalau dari ke Busan itu asik kalau naik naik pesawat atau naik KTX ya Mas Jenny. Itu saja. Makasih. Betul Mas, betul. Silakan Bu. Ada lagi. Mas Guna tadi mau nanya nih. Silakan Mas Guna. Ini belum di itu. Masih unmute. Sorry Mbak. Kalau pulang ke Indonesia di tengah-tengah boleh nggak Mas? Karena mungkin saya akan ada yang harus pulang gitu di tengah-tengah. Terima kasih. Teman saya ada berapa kali yang pulang ke negaranya. Cuma nanti kalau pas pulang, mohon maaf, alurnya dipotong. Jadi semua harus beli tiket, pulang pergi harus ditunjukkan, terus PCR test, semua itu uang sendiri. Dan allowance-nya selama liburan dipotong nanti per harinya. Kalau nggak salah 33.000 per hari kalau nggak salah dipotongnya. 3.000 won. Iya. Oke, jadi secara aturan diizinkan ya Mas? Ya, itu tadi konsekuensinya. Iya, itu nanti ada, kalau dari KIU tuh harus dapat izin dari advisornya, profesornya itu, sama dari ininya, sama dari mana namanya, ada dua profesor, satunya advisor sama ketua dekan kita itu sudah. Terima kasih Mas Dwi. Sama-sama. Terima kasih Mas Dwi, Mas Guna. Saya mau dengar Mbak Nofri. Kira-kira Mbak Nofri ada mau cerita apa dari itu? Ya, terima kasih. Ya. Terima kasih Bu, dan selamat buat teman-teman yang sekarang sudah melaksanakan MCU, dan semoga nanti semuanya sehat dan bisa berangkat menyusul kita di Korea. Semoga semua dilancarkan juga persiapannya dan semua sehat. Kalau tadi pertanyaannya Mas Guna, apakah perkenalkan dulu Mbak. Oh ya, saya Nofri dari Kemenko Kemaritiman dan Investasi. Saya di University of Seoul bersama dengan Mas Andi. Kalau pertanyaannya Mas Guna tadi, apakah di tengah-tengah kita sedang studi kita bisa kembali ke Indonesia? Itu bisa, tapi semua ada prosedurnya dan ada persyaratnya. Harus dapat persetujuan juga dari dekan. Kalau saya kebetulan sekarang saya lagi summer break, saya lagi di Indonesia gitu ya. Sama dengan Mbak Vimala juga gitu, kemarin kita juga discuss gitu. Jadi diperbolehkan, tapi benar tadi kata Mas Dwi ya, bahwa untuk allowance-nya itu akan ditangguhkan selama kita di Indonesia. Kemudian tadi benar juga kata teman-teman bahwa kita harus menjaga nama Indonesia, karena nggak sedikit ternyata dari negara-negara lain itu yang mungkin masih selfish gitu ya, masih merasa ego sehingga itu kurang bagus. Jadi mari kita bawa nama Indonesia dengan baik. Terus untuk pengeluaran, saya pikir dengan 999.000 itu insya Allah cukup kalau kita bisa manage. Kata Mbak Cynthia, kita bisa healing. Kata teman-teman tadi yang Mas Denny dari Busan, kita juga bisa. Cuma saya juga mau informasikan bahwa di mata kuliah yang kita ambil itu ada field trip. Jadi pada dasarnya pemerintah dari Korea pun juga ingin interjust, dan mereka juga ingin show kepada kita bahwa negara mereka itu seperti ini untuk smart city-nya. Misalkan contoh ya, untuk di field trip di UOS itu kami juga banyak field trip yang dilakukan, dan bahkan kemarin sebelum summer break kami juga menuju ke Jeju, dan itu semua ditanggung oleh KOICA gitu ya. Artinya kalau untuk bagaimana kita bisa mengenal Korea, itu dari KOICA dan dari Korea juga sudah mempromosikan. Ya, saya pikir juga universitas yang lain juga pasti ada field trip-nya, cuman mungkin packaging-nya berbeda-beda gitu ya. Ya, bagaimana Sarah? Begitu. Terus kalau untuk saya nambahin sedikit tadi Bu Julia, kalau untuk dorm, untuk mungkin udah dijelasin sama Mas Andi ya, kalau kita sendiri-sendiri dalam satu kamar, tapi dalam satu unit itu ada 5 kamar. Jadi mungkin kebayang gitu ya, kita dari berbagai negara bisa berkomunikasi di situ, tapi kita masih punya privacy di situ. Terus oh ya, buat yang mungkin teman-teman yang awardee yang sudah berkeluarga, tolong dimantapkan hatinya, insya Allah bisa saling menguatkan, dan nanti di Korea bisa juga dengan teman-teman yang sayang keluarga saling menguatkan dan saling saling menyemangati, karena
pada dasarnya kita belajar ke Korea kan semangatnya kan sama untuk belajar dan menambah add value gitu kan. Gitu. Itu aja Bu Julia, salam saya semoga teman-teman semuanya sehat, dimudahkan, dilancarkan sama Allah dan bisa belajar dan bisa mencapai goal-nya di Korea nanti. Amin. Terima kasih Mbak Nofri. Sama-sama. Saya ngelihat Mbak Mutia. Mbak Mutia ini nggak? Sedang ini nggak? Halo? Halo? Atau Mas Josa? Mas Josa. Mas Josa, Korea University, silahkan. Halo? Halo, Halo. Mas Josa. Halo. Kabar? Alhamdulillah baik. Bu Tri, mohon maaf nggak bisa nyalain kameranya, lagi di Jeju nih Bu, lagi di perjalanan. Oh. Lagi liburan. Oke. Ini aja. Iya, Apa? jadi mohon maaf. Ya. Boleh. Ini kan ada dari Korde, ada Mas Jema dan Mas Iya, ada Mas Pijar. Jema sama Mas Pijar ya. Ya. Boleh, ini aja. Sebentar aja ngomong-ngomong apa. Oke. Jadi, perkenalkan diri dulu, sama saya Joza. Saya dari Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan. Saya sekarang sedang mengambil studi di Korea University, program Finance and Tax Policy. Selamat buat teman-teman yang sudah berhasil lulus beasiswa KOIKA. Kami tunggu kedatangan di Korea. Semoga semua lancar ya. Untuk kalau misalnya boleh cerita sedikit tentang Korea University, mungkin hampir sama kayak yang lain, cuman dari tahun lalu untuk yang KU, untuk masalah uang, saya kemarin bawa sekitar 500.000 won, tapi akhirnya ujung-ujungnya juga sekitar 300.000 won saya masukkan kembali ke rekening, karena tidak banyak saya pakai, karena begitu masuk 3 minggu setelahnya langsung dapat allowance, dan begitu datang, alhamdulillahnya, di minggu pertama kita langsung dibuatkan rekening bank oleh koordinatornya. Jadi di KU alhamdulillahnya masalah keuangannya lancar, nggak ada yang aneh-aneh. Jadi nggak usah bawa banyak-banyak. Tapi kalau kata Mbak Riza, di sini kebetulan Mbak Riza juga sama-sama dari KU, dari BPS. Untuk perempuan agak berbeda, untuk wanita berbeda karena dipakai belanja katanya. Jadi kalau beliau di bawah berapa ya Mbak? 1 juta. Oh, 1 juta won malah beliau bawanya, sekitar hampir 12 juta rupiah, dan itu hampir kepakai karena belanja. Ya, namanya wanita banyak yang di pengeluarannya gitu ya, dia belanja. Tapi menurut saya sih, karena ini laki-laki semua ya, aman sih Mas Jema, Mas Pijar, nggak usah bawa banyak-banyak. Dan di sini kan ada andalan kita semua ya, Daiso ya. Jadi nggak usah terlalu khawatir untuk masalah peralatan sehari-hari. Masakan Indonesia juga banyak banget, mungkin teman-teman udah bilang juga, di Ansan banyak, di Itaewon banyak, di Masjid Single juga banyak gitu. Jadi mau dari masako, dari sukro, dari sari gandum, dari kerupuk, sambal burudi pun ada, agak-agak nutrijel, kayu putih, autan, semuanya ada. Jadi maksudnya nggak usah terlalu ini juga, aman di sini. Komunitas Indonesia banyak gitu. Mungkin tadi udah ada yang nyebutin komunitas agama belum ya? Maksudnya kayak sholat Jumat seperti itu gitu. Kalau misalnya belum, di Singgil itu ada Masjid Indonesia namanya Masjid Al-Falah. Jadi di sana dikelola masjid oleh orang Indonesia, dan kami juga bahasa Indonesia sama Mas Dani, sama Mas Dwi, Mas Noval, dan kawan-kawan sering jumatan di sana. Pertama karena bisa bertemu sama orang Indonesia, dan ada kantin Indonesia itu tadi, jadi kita bisa jajan juga seminggu sekali, nyetok gitu kayak gitu. Terus masalah Kedubes juga sekarang, jadi di Kedubes ini setiap hari Sabtu sedang diadakan latihan kesenian, dari mulai angklung, lalu tembang Jawa, gamelan Jawa, dan tari Jawa. Dan sampai sekarang sih untuk angklung masih nyari orang, mungkin nanti begitu teman-teman datang, kalau memang nanti masih dibuka gitu, tapi kalau bagi yang berminat dan bagi yang ingin main ke Kedubes, bisa ikut daftar kegiatan kesenian itu gitu. Itu setiap hari Sabtu, dimulai dari jam 11 sampai jam 7 atau 8 malam. Teman-teman bisa ikut, nggak cuma angklung aja, nggak cuma kali aja, bisa ikut keempat sekaligus kalau memang misalnya Sabtu nggak ada kegiatan dan tertarik sama 4 kegiatan tersebut gitu. Terus masalah, kalau untuk dorm di KU itu dorm
dapurnya cuma ada di satu lantai. Kami punya berapa kompor ya, Mbak? Sekitar 7 atau 8 kompor. Kebetulan dari Koika 2020 sampai sekarang kami berdua itu satu-satunya mahasiswa, salah duanya mahasiswa yang nggak pernah masak itu dari Indonesia selalu. Kami selalu malas. Tahun 2020 yang nggak masak cuma dari Indonesia, dan sekarang 2021 juga nggak masak, kami berdua. Jadi teman-teman yang lain tuh pasti masak, tapi kami nggak masak. Jadi kami sebenarnya agak kurang paham dengan dapur, cuman dapurnya yang jelas kompornya, dapurnya cuma satu, cewek cowok dicampur, ada wastafelnya 8, kompornya 8, lalu peralatan masak tapi beli sendiri, ruang makan juga ada campur di situ. Dan yang paling gak enak sebenarnya kulkas di kami itu, karena kulkasnya tuh memang besar dan dikasih 2 kulkas, tapi karena itu untuk Koika ber-19 atau ber-20, apalagi nanti kalau yang 2022 datang, itu dijatah, jadi satu orang cuma bisa masukin 5 liter makanan seperti itu. Itu aja mungkin kekurangannya di KU, tapi kalau masalah yang lain sih alhamdulillah aman. Kalau untuk masalah belajar nanti mungkin Mas Jema sama Mas Pijar bisa tanya langsung aja sama kami. Dan kebetulan sama Mas Jema juga udah sering kontak-kontakan sih. Kalau masalah itu. Mungkin itu dulu Bu Yulia. Kasih makasih. Mas Josa dan Mbak Riza. Selamat jalan-jalan. Iya, makasih Bu. Iya. Oke, makasih. Kira-kira ada lagi pertanyaan atau yang mau di-share? Sudah menuju jam 7, 3 menit lagi. Ada lagi? Untuk yang mau berangkat, kira-kira? Izin Bu, untuk terakhir kalinya saya mau ngomong Bu. Ya. Untuk teman-teman yang mau berangkat, selamat atas keberhasilannya. Yang saya mau kasih wejangan. Yang pertama itu, kita di sini tuh bukan hanya sekedar belajar, jadi kita nyari network di sini. Jadi jangan terlalu kaku, dibawa slow saja, santai, tetap fleksibel jadi orang, dan jangan selalu baper sama teman. Itu saja. Terima kasih. Kasih Mas Pi. Ada lagi? Ada lagi? Sebagai penutup deh dari kakak kelas dari San Benim, penutupnya kira-kira apa? Halo. Untuk apa? Mungkin untuk yang mau bertanya ke kakak kelasnya, mungkin bisa yang belum mengenal sama sekali, misalnya bisa langsung aja chat aja ke kakak kelasnya di sini. Kalau yang udah mungkin bisa tanya-tanya segala macam. Karena sekarang sudah menuju jam 7 dan di Korea sudah jam 9 malam. Saya berterima kasih atas partisipasinya, terutama untuk San Benimdel yang mau memberikan informasi, memberikan saran dan segala macam untuk yang mau berangkat ke Korea. Kita sudahi aja dulu. Tadi saya informasikan ya, seperti informasi kan tadi, bisa langsung chat ke ke kakak kelas, tapi mungkin kalau misalnya belum sempat bisa tanya ke saya, kira-kira kontak kakak kelasnya gimana. Terima kasih semuanya. Mungkin nanti bisa dibantu ya kakak kelas apabila semuanya sudah datang ke Korea. Terima kasih. Sama-sama Bu. Terima kasih semuanya. Terima kasih Bu Yulia. Terima kasih teman-teman semua adik-adik. Terima kasih Mbak Nopri. Terima kasih Terima Mbak kasih Sera. Thank you Terima guys. kasih Mas Panda. Liva.
Terima kasih juga Mas Mas Fandi. Gemma. Terima kasih. Mas Terima Gemma. kasih Mbak Kita Nur. reuni beneran nih. Siap sama Mas Gemma satu-satu. Mbak Yulia. Di absen ya, Yang Pak absen ya. boleh, yang udah absen, yang udah di absen boleh leave. Makasih Mbak Via. Ayo absen, Makasih nanti ketemu di Joza. BK nih. Asik. Makasih Mas Adi. Makasih Ustadz Izzuddin. Aku belum di absen jadi nggak mau. Oh, makasih Mbak Cynthia udah ketiga kalinya. Absen tuh, Mas Gem ya, Teh Cynthia. Joza ngapain gitu? Makasih siapa lah. Bye-bye semuanya. Mas Nopal. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Thank you guys, thank you. Dah. Terspesial Dah, Bu makasih Mbak Yulia. Yulia. Terima kasih ya Bu. Yulia, thank you. Ya. Saya N ya.